Direktur Gu, ini beberapa foto yang diambil oleh rekan kerja di kantor. Apakah Direktur Su berselingkuh? Berselingkuh? Sama sekali tidak mungkin. Aku tahu suamiku, Suyan. Dia selalu bersikap dingin dan menjaga jarak. Dia pasti tidak akan membiarkan wanita manapun, selain aku mendekatinya sedikit pun. Di dunia ini, orang yang dia pedulikan selain aku, hanya ada cinta pertamanya, yang meninggal karena sakit. Tolong jaga dirimu baik-baik. Jangan tinggalkan aku. Apa yang harus kulakukan tanpamu? Bangunlah, bangunlah. Cinta pertama? Dia sudah lama meninggal. Apakah Direktur Su masih belum bisa melupakannya? Selama bertahun-tahun ini, semua yang telah Anda lakukan untuk Direktur Su jauh-jauh lebih banyak daripada yang dia lakukan. In Su Nine, selama itu adalah urusannya, Anda selalu mengurusnya sendiri. Mungkinkah pengorbanan selama bertahun-tahun ini tidak sebanding dengan kekasih yang sudah meninggal itu? Tidak masalah. Itu adalah luka di hatinya. Aku memahaminya. Lagi pula, aku tidak akan sekecil itu sampai harus bersaing dengan orang yang sudah meninggalkan. Mulai sekarang, tentang urusan suamiku, jangan dibicarakan lagi. Aku yakin, dia tidak akan melakukan hal yang menyakitiku. Aku mengerti, Nyonya. Kenapa gadis ini mirip sekali dengan cinta pertama suamiku? Jangan-jangan, Sayang, Anda biasanya tidak pernah menghadiri konferensi pers. Mengapa hari ini Anda ingin ikut menemaniku? kenapa kau tidak mau aku menemanimu? Mau dong. Kau istriku, mana mungkin aku tidak mau kamu menemani aku? Ternyata dia benar-benar mirip sekali dengan kekasih yang sudah meninggal itu. Suamiku, siapa dia? Aku baru saja mau memperkenalkannya padamu. Ini artis baru yang baru saja dikontrak oleh perusahaan kami, Lin Weiwei. Dia baru saja lulus kuliah. Meskipun dia terlihat muda, kualitas vokalnya sangat luar biasa. Salam, kakak ipar. Aku sering mendengar Direktur Shu menyebut namamu. Dan hari ini aku akhirnya bertemu langsung. Ternyata, kau cantik dan berkelas. Nona Lin, apa tidak ada yang memberitahumu? Hanya aku satu-satunya yang boleh duduk di kursi penumpang depannya? Kakak ipar, Direktur Shu yang memintaku duduk di sebelahnya, katanya agar lebih mudah membicarakan masalah kreasi lagu. Sayang, bukankah perusahaan kita akhir-akhir ini sedang ingin menciptakan penyanyi era baru yang menjadi top tier? Weiwei sangat cocok. Aku memintanya duduk di sebelahku untuk membahas tentang pengemasan ke depannya. Benarkah? Selama aku pergi dinas luar kota, aku rasa ini bukan pertama kalinya. Dia duduk di kursi penumpang depan kan? Aku janji, hanya sekali ini saja aku janji. Lagi pula, ini hanya sebuah posisi kan? Kita bukan anak kecil. Siapapun yang duduk di sana sama saja bukan? Ayo cepat pergi. Konferensi pers akan segera berakhir. Keluar dari mobil sekarang. Apa? Direktur Shu, kakak ipar. Sayang, jangan menyusahkan Weiwei. Kita benar-benar terburu-buru. Nona Lin, apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Kalau begitu aku akan mengucapkannya lagi. Keluar dari mobil sekarang. Aku suruh kamu keluar dari mobil. Apa kamu tidak mengerti? Sayang, bisakah kamu tidak bersikap kekanak-kanakan? Siapa yang duduk di kursi penumpang depan? Apakah itu sangat penting? Mungkin bagimu itu tidak berarti. Tapi ini batasanku. Apa kamu mengerti? Baiklah, baiklah, sudah. Weiwei, kamu duduk di belakang saja. Kakak, maafkan aku. Aku yang salah. Sayang, sekarang sudah boleh kan? Kita sekarang bisa langsung berangkat? Apa ini? Kenapa ada stalking wanita di mobilmu? Kakak, ini milikku. Direktur Shu memberitahuku mendadak hari ini. Dia memintaku untuk menemaninya hadir di konferensi pers ini agar aku bisa melihat dunia luar. Tapi aku tidak punya waktu untuk ganti baju, jadi aku ganti di dalam mobil. Belum sempat aku bereskan. Sayang, aku menyuruhnya ganti baju di mobil. Itu semata-mata untuk mengejar waktu menjemputmu. Kumohon jangan salah paham. Kamu masih takut aku salah paham. Hari ini berani membiarkan wanita lain ganti baju di sini. Besok apa kamu akan membawanya pulang ke rumah? Sayang, jangan bercanda.
Wei Wei hanyalah seorang mahasiswi yang baru lulus. Jangan membuatnya ketakutan. Ada apa-apa, segera setelah konferensi pers ini selesai. Aku akan pulang dan menjelaskan pelan-pelan padamu. Bagaimana? Tidak perlu pergi. Konferensi pers dibatalkan. Apa? Dibatalkan? Sayang, konferensi pers ini sangat penting bagi kita. Jika dibatalkan, kita akan rugi besar. Aku tidak peduli tentang kompensasi kerugian, karena sekarang ada hal yang lebih penting daripada konferensi pers. Hal penting apakah itu? Apa kau tidak tahu aku ini orang yang sangat menjaga kebersihan? Kau membuat mobil ini sangat kotor, bukankah seharusnya kau membersihkannya dulu? Benar kan, suamiku? Nona Lin, karena konferensi pers dibatalkan, kau tidak perlu mengikuti kami lagi. Pulanglah dengan taksi sendiri. Direktur Shu, Istriku, sebaiknya kita mengantarnya saja. Sulit mendapatkan taksi di tempat ini. Lagi pula dia perempuan, itu tidak aman. Apa hubunganmu dengannya? Apakah keselamatannya perlu kau pikirkan? Gu Xiaoyu, tunggu saja pembalasanku. Permainan yang seru baru saja dimulai. Istriku, mengapa kau masih marah? Aku sudah menjelaskan semuanya padamu. Ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Aku tidak berpikir begitu. Aku dengar, sejak Lin Weiwei itu datang ke perusahaan, kau sangat perhatian dan merawatnya dengan baik. Itu bukan gayamu sebagai seorang direktur yang dingin dan menjauhi nafsu. Apa maksudmu sangat perhatian? Xiao Yu, kata-katamu ini terlalu serius. Aku hanya menghargai kemampuannya. Kau tahu, sekarang di pasar, mencari penyanyi berkualitas seperti itu benar-benar tidak mudah. Bagiku, dia hanyalah sebuah alat. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengannya. Sayang, ini adalah hadiah yang sengaja aku minta temanku bawa dari Afrika Selatan untukmu. Coba lihat, kamu suka tidak? Syukurlah kamu masih ingat bahwa beberapa hari lagi adalah hari jadi pernikahan kita. Aku pikir kamu sudah lupa. Hari jadi pernikahan, Kamu tidak benar-benar lupa kan? mana mungkin, tentu saja aku tahu. Ini adalah hadiah yang kuberikan padamu untuk hari jadi pernikahan kita. Sayang, aku tahu pekerjaanku sehari-hari sangat sibuk, kita jarang bertemu, pasti membuatmu merasa sedikit tidak aman. Tapi, aku ini suamimu, kamu pasti mengenalku, selain dirimu, wanita lain bahkan tidak akan kulirik. Itu tidak benar. Bukankah kamu masih punya cinta pertama yang masih kamu kenang? Kenapa kamu masih menyebut dia? Itu sudah bertahun-tahun yang lalu, aku sudah lama melupakannya. Sekarang, hanya ada kamu di hatiku. Baiklah. Kalau begitu, asalkan kamu menjaga jarak dengan Lin Weiwei itu, aku akan memaafkanmu. Oh, aku mengerti. Istriku sama sekali tidak curiga padaku, tapi sedang cemburu. Baiklah, baiklah, aku janji padamu, mulai sekarang aku pasti akan menjaga jarak dengannya. Dan tidak akan membuat sayangku ini marah lagi. Setuju? Sini, aku pakaikan cincinnya di jarimu. Ini, sengaja aku minta temanku beli dari Afrika Selatan, baik dari segi penampilan maupun tekstur, ini adalah yang paling berkualitas. Sayang, mulai sekarang, aku pasti akan menjaga jarak dengannya. Mengingat ketulusanmu yang begitu besar, aku maafkan kamu. Tapi lain kali, jangan beli barang semahal ini lagi. Aku tidak suka. Aku hanya ingin suamiku menemaniku setiap hari, itu saja sudah cukup. Baiklah, aku janji padamu, Direktur Shu. berlian yang kuminta kau siapkan, sudah siap? Sudah siap, Direktur Shu. Tapi jika Nyonya tahu bahwa berlian miliknya sebenarnya barang cacat yang dibudidayakan secara artifisial dan berlian alami yang asli itu akan Anda berikan kepada Nona Lin, apakah Nyonya tidak akan marah? Kalau kau tidak memberitahunya, bukankah itu sudah beres? Lagi pula, perhiasan istriku sudah terlalu banyak, satu ini tidak akan jadi masalah. Weiwei sekarang adalah pemasar utama perusahaan kita. Pakaian dan barang yang dipakainya tidak boleh terlalu jelek. Kau mengerti maksudku kan? Aku mengerti, Direktur Shu. Pergilah bekerja. Baik. Seandainya kau masih berada di sisiku, alangkah baiknya. Nyonya, bau asap di dapur terlalu kuat, biar aku saja yang masak. Suamiku belakangan ini banyak tekanan. Pencernaannya kurang baik. Dulu, dia selalu minum sup yang kubuat, barulah pencernaannya terasa lebih baik.
Mengapa kalian harus repot-repot mengurus hal-hal seperti ini? Aku bisa melakukannya sendiri. Oh ya, cincin ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan dariku. Sudah dipilih dengan sangat hati-hati. Jangan sampai kotor sedikit pun. Tolong simpankan untukku ya. Direktur Su benar-benar penuh perhatian. Cincin berlian ini cantik sekali. Nyonya, Anda sungguh beruntung. Nyonya, bukankah ini cincin berlian? Kenapa bisa retak? Jangan-jangan ini palsu? Tidak mungkin. Anda boleh pergi dulu. Sekretaris Jiang, tolong carikan informasi apakah suami aku baru-baru ini membeli atau memberikan sesuatu kepada seseorang, terutama perhiasan berlian semacam ini. Baik, Direktur Gu. Shuyan, setelah menikah bertahun-tahun, aku sudah berkorban banyak untukmu. Namun tidak kusangka di hari jadi pernikahan kita, kau malah memberiku berlian palsu. Aku ingin lihat rahasia apa yang kau sembunyikan dariku. Ternyata tebakanku benar, kamu memberikan berlian palsu itu kepada istrimu dan memberikan berlian asli kepada Lin Weiwei. Shuyan, sepertinya di hatimu, Lin Weiwei ini jauh lebih penting dariku. Ya, Sayang, akhir-akhir ini kamu terlihat selalu kurang fokus. Kalau ada apa-apa, ingat untuk memberitahuku. memangnya aku kenapa? Aku hanya sedang stres, berat karena pekerjaan akhir-akhir ini. Aduh, aku sudah bilang padamu sejak lama. Serahkan saja urusan perusahaan itu padaku. Sementara kamu tinggal di rumah dan jadi nyonya kaya yang nyaman saja. Sayang, kita sudah menikah selama ini. Bukankah kita harus punya anak sekarang? Anak, kenapa tiba-tiba membahas ini? Sayang, saat ini perusahaan kita sedang dalam fase pengembangan penting. Kalau punya anak sekarang, kita tidak punya waktu untuk membesarkannya. Mari kita bicarakan lagi beberapa tahun ke depan. Kalau kamu tidak punya waktu, aku punya. Setelah anak itu lahir, kamu tidak perlu mengurus apa-apa, aku akan membesarkannya sendiri. Sayang, aku benar-benar sangat menginginkan seorang anak. Membesarkan anak itu bukan hanya urusanmu sendiri. Saat ini, benar-benar tidak tepat. Kamu memang tidak mau punya anak, atau belum bisa melupakan masa lalu. Masa lalu apa? Aku hanya merasa saat ini belum cocok untuk punya anak. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Kalau aku bilang belum cocok, ya belum cocok. Memangnya perlu alasan apa? Sayang, aku berjanji padamu, kamu juga jangan khawatir. Setelah perusahaan kita berkembang dan stabil, aku akan mengikuti semua perkataanmu. Bagaimana? Masalah anak-anak, kita tunda dulu. Lebih baik kita fokus bekerja dulu. Suami ini sudah punya rencana sendiri. Aku mandi dulu ya. Bagaimana? Apakah masalahnya sudah diselidiki dengan jelas? Ya, Direktur Gu, berlian yang Direktur Su berikan kepada Anda memang benar berlian palsu yang dibudidayakan secara buatan. Bahkan masih bisa dibeli secara daring. Rp9.900 sudah termasuk ongkos kirim. Sedangkan berlian asli alami dari Afrika Selatan, Direktur Su memberikannya kepada Lin Weiwei. Bagus sekali. Ternyata dugaanku tidak salah. Shuyan, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan sejauh ini. Karena kamu tidak bisa melupakan masa lalu, aku akan membiarkanmu tinggal di masa lalu selamanya. Bagaimana? Ini dipilih langsung oleh Direktur Shu untukku. Cantik kan? Berlian sebesar ini pasti sangat mahal ya. Direktur Shu bilang, selama aku suka, berapapun harganya, itu sepadan. Tapi kenapa menurutku, berlian ini sama persis dengan milik Direktur Gu. Matamu cukup jeli juga ya. Aku sudah menyelidikinya, miliknya itu palsu, sedangkan milikku, ini barulah yang asli. Maksudmu, Direktur Su memberikan yang asli padamu dan yang palsu untuk istrinya sendiri? Aduh, Weiwei, Direktur Shu benar-benar tergila-gila padamu sekarang. Kamu sebentar lagi akan mendapatkan segalanya. Tentu saja,
Tapi Direktur Shu belum juga menyatakan kripu hubungan kami sampai sekarang. Menurutmu, haruskah aku bersikap lebih aktif? Jangan. Bagaimana kalau Direktur Su justru menyukai permainan tarik ulur? Kalau begitu, sekarang harus bagaimana? Kita tidak mungkin diam saja, kan? Kamu harus menunjukkan statusmu. Wei Wei, unggah di media sosial, biarkan semua orang tahu bahwa hubunganmu dengan Direktur Su tidak biasa. Benar? Memang apa yang kamu katakan itu sangat benar. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku yakin Gu Xiaoyu setelah melihat unggahan ini pasti akan sangat marah. Suyan, Lin Weiwei, kalian berdua ternyata begitu mesra di belakangku. Kalian benar-benar menganggapku bodoh. Kalau begitu baiklah. Kalau begitu, balas budi setimpal. Aku tidak akan lagi memberikan kalian kesempatan untuk berkhayal. Suyan, sebagai suamiku, kau biarkan wanita lain duduk di kursi depan mobilku, memberikan hadiah yang seharusnya untukku kepadanya, dan membiarkannya sombong karena dukunganmu. Sepertinya kamu tidak peduli lagi dengan pernikahan kita. Direktur Gu, apakah perlu aku mengusirnya dari perusahaan? Tidak perlu. Trik murahan seperti ini, aku bisa mengurusnya sendiri. Lagi pula, dia bagi Suyan hanyalah alat saja. Tapi, dia bahkan mempostingnya di media sosial dan tidak menyembunyikannya dari siapapun itu. Bukankah ini berarti dia menantang Anda? Jika Anda tidak melakukan apa-apa, bukankah itu berarti kita takut padanya? Hadiah yang diberikan langsung oleh Direktur Shu ini, aku sangat menyukainya. Terima kasih Direktur Shu kesayanganku. Aku akan selalu ingat kalimat yang Anda ucapkan kepada aku selama aku menyukai hal ini, berapapun harganya, itu sepadan. Juyan, apakah kamu selalu menggunakan kata-kata manis yang sama untuk merayu wanita? Aku pikir saat kita bertemu untuk terakhir kali, setelah aku memberimu sebuah peringatan, kamu akan menjadi lebih baik dan tahu batas. Tidak disangka kedua orang ini benar-benar melunjak dan kembali melangkahi batas aku. Direktur Gu, apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Membiarkannya berbicara omong kosong di kantor. Ini tidak seperti kebiasaan Anda. Menghadapi wanita bodoh seperti ini sebenarnya sangat mudah. Sekretaris Jiang, aku tidak peduli bagaimana caranya. Bantu aku siapkan untuk setiap orang yang ada di perusahaan ini, kecuali Lin Weiwei, satu buah berlian alami dari Afrika Selatan untuk setiap orang. Tiap orang, Direktur Gu, ini setidaknya puluhan miliar rupiah. Aku tidak peduli berapa harganya. Yang aku mau adalah sama persis. Selain itu umumkan, besok aku ingin mengadakan acara penghargaan di kantor. Setiap karyawan, perusahaan harus hadir. Termasuk Bibi, petugas kebersihan kita. Mengerti? Acara penghargaan. Apa yang sebenarnya Anda lakukan? Nanti juga kamu akan tahu. Cepat kerjakan. Suyan, bukankah kamu selalu melindungi Lin Weiwei? Kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu akan memperlakukannya dan bagaimana kamu akan memperlakukanku. Sayang, kenapa tiba-tiba mengadakan acara penghargaan? Sayang, kata-katamu itu tidak benar. Karyawan perusahaan belakangan ini bekerja keras, tentu saja kita harus memberi mereka penghargaan yang baik. Masa hanya kamu yang bisa memberi hadiah? Aku tidak boleh memberikannya? Hadiah apa? Apa kamu salah paham lagi? Hari ini adalah tahun keempat berdirinya perusahaan kita. Selama bertahun-tahun ini, semua orang melewati suka duka bersama dan bekerja keras, sehingga perusahaan bisa berkembang pesat. Pengorbanan setiap orang, aku perhatikan. Terutama Bibi Liu, perusahaan kita. Direktur Gu, apa Anda memanggil saya? Bibi Liu, Anda sudah lama bertanggung jawab atas kebersihan di perusahaan kami. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hari ini aku akan memberikan penghargaan kepada Anda. Ini adalah hadiah yang aku pilih khusus untuk Anda. Hadiah? Aduh. Direktur Gu, tidak perlu repot-repot. Ini semua sudah tugasku. Anda adalah pahlawan perusahaan. Ini adalah hak Anda. Silakan buka dan lihat ini. Apakah Anda benar-benar menyukainya? Baiklah. Ini adalah... Permata ini adalah berlian Afrika Selatan senilai 2 miliar rupiah. Anda suka tidak?
beberapa miliar. Direktur Gu, ini benar-benar untukku. Padahal aku ini hanya seorang petugas kebersihan. Hadiah ini terlalu mahal ya. Memangnya kenapa kalau petugas kebersihan ya? Kontribusi Anda kepada perusahaan tidak kurang dari siapapun. Sini, aku pasangkan untuk Anda. Seumur hidup seorang wanita harus memiliki satu cincin milik sendiri. Astaga, seumur hidupku belum pernah melihat berlian sebesar ini. Semuanya lihat bagus kan? Tentu saja, bukan hanya Bibi Liu yang dapat. Semua yang hadir di sini masing-masing mendapatkannya. Ini sebagai rasa terima kasih atas kontribusi Anda selama bertahun-tahun kepada perusahaan. Sekretaris Jiang. Direktur Gu kita bilang, dia tahu siapa saja yang harus dibelikan. Direktur Shu sudah memberimu satu yang persis sama, jadi tidak perlu memberimu lagi. Oh ya, bagi yang sudah menerima hadiah, pastikan mengunggahnya ke media sosial dan berterima kasih kepada Direktur Gu kita. Direktur Gu bilang, selama kalian senang dan gembira, berapapun uang yang dia keluarkan tidak akan jadi masalah. Kami unggah sekarang juga. Sayang, apa yang kamu lakukan? Kamu mau membuatku malu ya? Sayang, perkataanmu itu aku tidak mengerti maksudnya. Aku memberikan hadiah kepada karyawan, apa urusannya denganmu? Masa hanya memberikan beberapa berlian saja? Kamu sudah keberatan? Sudah berapa kali kukatakan, perlakukan karyawan secara setara. Dan tidak boleh bersikap pilih kasih kepada siapapun. Sayang, aku tahu kamu pasti salah paham lagi. Belakangan ini, ada kabar tidak enak di kantor yang bilang aku dan Lin Weiwei punya hubungan khusus. Tapi mereka semua mengada-ada. Aku ini orang yang seperti apa? Apa kamu tidak tahu? Kamu ini orang yang seperti apa? Tentu saja aku tahu jelas. Wanita biasa tidak akan bisa masuk ke hatimu. Tapi Lin Weiwei berbeda ya. Terutama wajahnya itu. Aku rasa membuatmu terus memikirkannya siang dan malam kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Shuyan, aku bukan wanita yang picik. Tapi aku benar-benar tidak mengizinkan siapapun setiap saat mengincar apa yang kumiliki. Seseorang yang pamer tanpa malu-malu membuatku merasa sangat terganggu. Cukup. Sayang, pada intinya, kamu masih berpikir aku tidak setia padamu ya? Baiklah, mulai sekarang, kamu ikut saja denganku. Kamu lihat saja, apakah aku benar-benar melakukan sesuatu yang menyakitimu atau tidak? Kenapa kamu terburu-buru? Apa aku bilang aku mencurigaimu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Sayang, aku rasa kepercayaan kita mengalami sedikit masalah. Aku akan menjelaskannya baik-baik padamu. Baiklah, kalau begitu jelaskan padaku sekarang juga. Mengapa berlian yang kamu berikan padaku ini adalah produk cacat hasil budidaya buatan, tapi yang kamu berikan pada Nona Lin justru berlian asli alami dari Afrika Selatan? Apa aku di hatimu tidak lebih penting daripada pegawaimu? Ada apa, suamiku? Kamu pasti tidak menyangka bahwa aku tahu tentang kamu memberiku berlian palsu, tapi memberikan berlian asli kepada Nona Lin? Tenang saja, aku Gu Xiaoyu bukanlah wanita yang picik. Aku tidak akan ribut hanya karena perhiasan, yang bagiku tidaklah berarti apa-apa, dan bersaing memperebutkanmu dengan wanita tertentu. Nona Lin, berlian yang suamiku berikan kepadamu itu hanyalah kualitas sekunder, sedangkan yang kubagikan ke semua orang adalah kualitas utama. Nona Lin, jika kamu menginginkannya, kamu bisa membawa berlianmu untuk ditukar denganku. Suamiku, aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Tolong bereskan sisanya. Terkadang ada orang yang benar-benar merasa paling tahu. Apa dia benar-benar berpikir bahwa itik buruk rupa bisa berubah jadi angsa putih? Iya kan? Dia pikir dia ini siapa, berani-beraninya menentang direktur Gu kita. Sungguh tidak tahu diri. Jika dia terus-terusan tidak tahu malu seperti ini, dia mungkin akan dipecat dari perusahaan oleh direktur Gu. Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan terlalu pamer dengan hadiah dariku. Kenapa kamu masih berani mengunggah di media sosial? Bukankah ini membuat istriku salah paham? Direktur Shu,
Aku terlalu gembira sampai lupa. Bagaimanapun, ini pertama kalinya kamu memberiku hadiah. Aku benar-benar sangat senang. Apa kamu tahu bagaimana gosip tentang hubungan kita di kantor sekarang? Kamu masih berani memamerkan hal seperti ini? Aku mengerti, Direktur Su, aku membuatmu malu. Aku pasti akan menemui kakak ipar untuk meminta maaf. Meskipun dia memukul dan memakiku, membuatku harus berlutut untuk meminta maaf, aku tidak akan mengeluh sedikit pun. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Sudahlah. Jika dipikir-pikir masalah ini juga salahku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Biar aku yang urus ini, kamu tidak perlu khawatir lagi. Tapi Direktur Shu, aku benar-benar tidak mengerti. Bukankah kamu hanya memberinya hadiah? Apakah kakak ipar harus marah itu? Apa dia terlalu berpikiran sempit? Lagi pula, aku dengar sejak kamu menikahi kakak ipar, dia selalu mencela dan menyalahkanmu. Banyak juga orang yang bilang kakak ipar adalah bos besar di perusahaan kita, dan kamu hanyalah boneka. Apapun yang dia katakan, kamu lakukan, tidak berani melawan sedikit pun. Direktur Shu, apakah kamu rela terus ditekan oleh kakak ipar seperti ini? Cukup, jangan diteruskan. Dia hanyalah seorang wanita. Keluarga Su bukan dia yang menentukan. Tenang saja. Mulai sekarang, ada aku. Aku tidak akan membiarkan dia menindasmu lagi. Direktur Shu, terima kasih. Mulai dari sekarang, aku benar-benar akan mengandalkanmu sepenuhnya. Jangan khawatir. Xiao Yu, untung saja anakku menikahimu. Keluarga Su kami baru bisa mencapai kedudukan seperti yang sekarang ini. Ini benar-benar istri yang baik, bisa memberkati 3 generasi. Ibu, Hmm, kedatanganmu hari ini pasti untuk minta uang lagi kan? aduh, apa maksudmu dengan ucapan seperti itu? Aku kangen sama menantuku sendiri. Aku datang untuk menjengukmu. Apa itu tidak wajar? Tapi, akhir-akhir ini, ibu memang butuh sedikit uang. Tidak banyak, 3 juta sudah cukup. Aduh, ibu tahu, kamu yang terbaik padaku. Jumlah uang ini tidak banyak kan? Nat, kenapa kamu pulang? Bukankah kamu lembur di kantor? Aku rasa putramu pulang untuk mencariku karena seorang wanita. Wanita? Wanita apa? Wanita? Wanita apa maksudmu? Sayang, kita semua adalah keluarga. Masalahmu dengan wanita itu, bukankah seharusnya kamu jelaskan di depan ibumu? Bu, ini adalah masalah. Antara kami berdua, ibu sebaiknya pergi dulu. Sebenarnya ada apa ini? Ayo. Istriku, kesalahpahaman kita saat ini semakin banyak. Jika tidak dijelaskan, kita berdua mungkin akan berpisah jauh. Bukankah ini yang kamu inginkan? Istriku, bisakah kita berhenti bicara yang tidak-tidak? Aku akui, aku memberimu berlian palsu, tapi kamu sendiri yang bilang kamu tidak suka barang-barang yang mahal. Aku melakukannya berdasarkan kesukaanmu. Apa yang kamu katakan benar? Hanya sebuah berlian, asli atau palsu, aku benar-benar tidak peduli. Apa yang aku pedulikan? Yang aku pedulikan adalah Lin Weiwei dan suamiku punya hubungan yang tidak jelas. Apa aku tidak boleh marah? Kamu tidak ada habisnya ya. Aku sudah jelaskan padamu, dia hanya pegawaiku, tidak ada hubungan apa-apa denganku. Setelah mengucapkan itu, apa kamu sendiri percaya? Apa yang terjadi padamu sekarang? Mengapa kamu terus saja menuduh seorang gadis muda? Apa kamu tahu? Hanya karena kamu salah paham padanya, dia menangis semalaman saat bangun pagi. Matanya bengkak seperti apa? Dia benar-benar menyedihkan. Apa kau masih membelanya sampai sekarang? Aku tidak membelanya. Aku hanya merasa kasihan padanya saja. Dia seorang mahasiswi, baru saja lulus, selalu menjadi sasaranmu. Apa kau tidak keterlaluan? Apa kau benar-benar bodoh atau pura-pura tidak tahu? Aku akan memberitahumu sekali lagi. Aku dan Lin Weiwei tidak ada hubungan apa-apa. Jika kau terus menyasarnya, aku akan... Kau akan apa? Shuyan, jangan lupa, semua yang kau dan keluarga Shu miliki sekarang, aku yang memberikannya termasuk rumah ini. Shuyan, kita adalah suami istri. Aku berharap pernikahan kita murni tanpa celah. Aku harap kau merenungkan dirimu dengan baik.
Jangan melakukan hal yang merusak hubungan kita. Jika tidak, kau tahu akibatnya. Astaga, ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar tiba-tiba? Bu, tak ada hubungannya denganmu, jangan ikut campur. Kenapa tidak ada hubungannya? Kalau kau dan Yu sampai ada masalah, aku nanti harus mencari siapa untuk meminta uang. Nak, coba beritahu ibu diam-diam. Siapa wanita yang Yu bicarakan tadi? Apa yang terjadi sebenarnya? Sudah kubilang padamu, tidak ada hubungan apa-apa. Bisakah ibu jangan ikut campur? Di depan ibu, kau berpura-pura apa? Ibu peringatkan kau ya. Kalau kau benar-benar melakukan kesalahan, entah kau harus segera putus dengan wanita itu, atau sembunyikan itu lebih dalam lagi, jangan sampai Yu mengetahuinya. Aduh. Kalau Xiao Yu memergoki kita, keluarga Su tamatlah. Bu, jangan termakan omongannya, tidak ada apa-apa sama sekali. Lagi pula, bisakah ibu punya harga diri sedikit? Hah? Menurut perkataan ibu, anak ibu ini seolah-olah sepenuhnya bergantung pada wanita itu. Aku kasih tahu ibu, lihat baik-baik. Ini keluarga Su. Aku yang berkuasa. Kamu. Artis yang dikontrak perusahaan kami. Semuanya mulai dari pekerjaan yang paling dasar. Mulai besok, kamu tidak perlu lagi rekaman. Kerjakan saja pekerjaan kasar di kantor dulu. Pekerjaan kasar? Aku secara khusus direkrut oleh Direktur Shu dari sekolah. Bagaimana mungkin aku melakukan pekerjaan kasar? Tunggu Direktur Shu kembali dari perjalanan bisnis, aku akan bertanya langsung padanya. Kenapa? Apakah perusahaan ini hanya mengikuti kata Direktur Shu saja? Apa kata-kata aku tidak berarti? Ini adalah peraturan perusahaan, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak, kamu tinggalkan saja perusahaan ini dan cari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Direktur Gu, bukankah yang kamu lakukan ini terlalu picik? Karena kamu tidak bisa memenangkan hati pria itu, kamu hanya bisa menindas gadis kecil, seperti aku yang tidak punya kekuasaan, begitu? Menindas? Kamu meremehkanku. Jika aku ingin menindasmu, aku punya 100 cara, mengapa harus menggunakan cara ini? Aku hanya mengajarkanmu apa, itu keadilan. Di perusahaan kami, banyak yang kemampuannya lebih baik darimu. Tetapi Direktur Su, karena kepentingan pribadinya, menempatkanmu pada posisi yang bukan milikmu. Apakah ini adil bagi penyanyi lain di perusahaan? Bekerja dengan baik. Nanti jangan lupa bersihkan kantor Direktur Gu ya. Direktur Gu suka kebersihan. Jangan malas ya. Kalian semua lihat kan? Ini akibatnya jika menyinggung Direktur Gu, masih berani menggoda Direktur Shu, memang pantas menerima ini. Memang ada apa sih, Wei Wei? Bukankah kamu bilang Direktur Shu hanya ingin menikahimu? Kenapa sekarang kamu jadi petugas kebersihan? Dan tidak ada yang membelamu? Mungkin Direktur Shu baru-baru ini terlalu sibuk, jadi tidak sempat mengurusnya. Gu Xiaoyu, tunggu pembalasanku. Tunggu sampai Direktur Shu kembali, aku pasti akan memintanya membelaku. Saat itu, aku akan memaksamu berlutut dan minta maaf. Gu Xiaoyu, kau yang memaksaku melakukan ini. Aduh, kakiku sakit sekali. Tolong, kakiku. Suamiku, kau sudah kembali. Akhir-akhir ini pasti sangat melelahkan ya. Ini air kesehatan yang sengaja aku buatkan untukmu, untuk memulihkan kesehatan. Apa yang kau lakukan? Seharusnya aku yang bertanya apa yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan pada Lin Weiwei? Hah? Mengapa harus bertindak sejauh ini? Kesalahan apa yang sudah dia perbuat padamu? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ada apa dengan Lin Weiwei? Jangan pura-pura, Gu Xiaoyu. Aku tahu, akhir-akhir ini, kau sedang tidak enak hati karena masalahku dengan Lin Weiwei. Aku menghormati dan mencintaimu. Aku terus-menerus menoleransi kerusakan dan penghinaan yang kau berikan padanya. Tapi kali ini apakah kau tidak bertindak terlalu jauh? Kau mendorongnya jatuh dari tangga. Apa kau tahu? Kakinya patah. Kali ini, kau benar-benar melanggar batas kesabaranku. Gu Xiaoyu,
Aku tidak bisa lagi memaafkanmu. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Aku tidak menyangka kamu kembali hanya untuk berdebat denganku karena seorang wanita. Apakah aku seburuk itu di matamu? Kamu bilang aku membuli Lin Weiwei di perusahaan, membuat kakinya patah dengan sengaja. Apa kamu percaya itu juga? Gu Xiaoyu, kamu tidak menyukainya, menjadikannya petugas kebersihan di perusahaan, aku tidak masalah. Tapi kamu tidak boleh menyakitinya. Dia seorang mahasiswi, baru lulus dan masih sangat muda. Apa kamu ingin menghancurkan masa depannya? Kenapa kamu begitu tega? Dasar wanita pencemburu. Wanita pencemburu? Aku katakan sekali lagi, aku tidak pernah mengganggunya. Aku hanya mengikuti peraturan perusahaan yang berlaku. Selain kamu, siapa lagi yang berani menargetkannya di mana-mana? Gu Xiaoyu, aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Suyan, jika aku tidak salah ingat, ini pertama kalinya kamu bertengkar denganku setelah menikah seperti ini. Hanya karena wanita itu. Sudahlah, aku tidak mau berlama-lama bicara denganmu. Aku beritahu kamu, mulai hari ini, aku akan membawa Lin Weiwei ke sini. Aku sendiri yang akan merawatnya sampai dia pulih sepenuhnya. Kamu, bantu aku di samping, anggap saja sebagai penebusan dosa untukmu. Penebusan dosa? Sungguh menggelikan. Aku, Gu Xiaoyu, belum semenyedihkan itu. Aku beritahu kamu, Shuyan, rumah ini aku tidak akan membiarkan wanita manapun tinggal di sini. Antara aku yang pergi atau dia yang pergi, pilih salah satu. Baiklah. Aku sudah mengerti sekarang. Jadi di hatimu, aku bahkan tidak lebih berharga daripada Lin Weiwei itu. Baiklah. Aku akan pindah malam ini juga. Gu Xiaoyu, kamu begitu arogan saat menindas Lin Weiwei. Sekarang aku memintamu untuk meminta maaf. Apakah sesulit itu? Aku tidak melakukan kesalahan, kenapa aku harus minta maaf? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Baik. Aku akan lihat siapa di antara kita yang tidak bisa hidup tanpa yang lain hari ini. Sejak hari itu, aku dan Suyan terjebak dalam perang dingin. Sudah lebih dari sebulan, kami tidak bertemu. Sementara itu media sosial Lin Weiwei semakin lama semakin ramai. Seolah-olah dia menyatakan perang kepadaku. Malam ketujuh yang kuhabiskan bersama Direktur Su. Senang rasanya ada yang menemani di sisiku. Liburan 3 hari 2 malam ke Dubai bersama Direktur Su sudah dimulai. Direktur Su menyiapkan makan malam romantis dengan lilin yang spesial. Pertama kalinya menghadiri pesta koktail selebriti bersama Direktur Su. Direktur Su memberiku gaun malam haute couture yang sangat kusukai. Dulu yang mendampingi Shuyan adalah aku, yang menemaninya menghadiri acara juga aku. Sekarang wanita di sisinya telah berganti menjadi Lin Weiwei yang penampilannya persis sama dengan kekasih pertamanya. Pernikahan seperti ini lebih baik diakhiri saja. Direktur Gu. Sekarang Lin Weiwei telah menjadi artis papan atas perusahaan. Setelah dia selesai pelatihan, dia akan mengadakan temu penggemar dan resmi debut. Apakah surat perjanjian perceraian sudah siap? Kami sudah melakukan pembagian aset untuk semua properti, saham, dan dana milik Anda dan Direktur Su. Begitu Direktur Su menandatanganinya, perjanjian perceraian akan segera berlaku. Apakah pihak rumah sakit sudah diberitahu? Ya, operasi bisa dilakukan dalam beberapa hari ini. Kami sudah menemukan pendonor yang cocok. Suyan, pernikahan kita pada akhirnya benar-benar berakhir. Tunggu sampai hari konferensi pers. Aku punya kejutan untukmu. Kuharap kamu tidak terlalu terkejut. Suamiku, kau mendiamkanku begitu lama, hanya demi seorang wanita, bahkan kau sembunyikan itu dariku, mengadakan pertemuan khusus untuknya. Sepertinya pernikahan kita benar-benar sudah mencapai titik akhir. Kalau begitu hari ini, aku tidak hanya akan membebaskanmu, tapi ada satu hal yang lebih penting, yang benar-benar harus kusampaikan padamu. Kuharap kau bisa menanggungnya. Wei, mereka semua yang datang hari ini adalah tokoh-tokoh besar di dunia hiburan Haicheng. Setelah acara pertemuan selesai sebentar lagi, aku akan mengenalkanmu pada mereka. Nanti, dengan bantuan mereka, kariermu akan lebih baik. Aku akan selalu menuruti semua yang kau katakan. Ingat, saat naik ke panggung untuk berpidato nanti, jangan sampai kau gugup, ada aku di sini. Kau hanya perlu menunjukkan semua pesonamu. Direktur Shu, terima kasih.
Jika kau tidak muncul di sisiku, kurasa aku tidak akan mendapatkan hari seperti ini. Tolong jangan bicara seperti itu. Kau sendiri sudah hebat, aku hanya mendorongmu sedikit saja. Direktur Shu? Tidak, Shuyan. Aku tahu perasaanmu padaku bukan hanya karena aku adalah karyawanmu. Aku tahu niat baikmu, sebenarnya aku juga... Nak, akhirnya kau datang juga. Ibu. Loh, siapa Nona ini? Oh, yang ini dia yang sering kuceritakan padamu. Artis utama yang diproduksi oleh perusahaan kami. Hari ini adalah acara pertemuannya. Selamat siang, Ibu. Jangan panggil aku ibu. Kita tidak akrab. Nah, yang datang hari ini adalah tokoh-tokoh penting yang terhormat. Kau malah bermesraan dengan orang luar. Betapa buruk dampaknya. Cepat lepaskan dia. Aku. Oh ya nak, kau dan Xiao Yu sudah berdiam-diaman begitu lama. Kau ini seorang pria. Jika kau mengalah dan meminta maaf, bukankah masalahnya selesai sudah? Dia itu adalah istrimu. Apa kau benar-benar berencana untuk putus hubungan selamanya? Bu, dia yang lebih dulu menindas Wei Wei. Dia bahkan belum meminta maaf kepada Wei Wei. Kenapa aku yang harus meminta maaf padanya? Kau hanya terlalu memanjakannya selama ini. Aku beritahu, kali ini aku tidak akan mengalah. Kau... Betul, Ibu. Direktur Shu selalu mengalah pada Direktur Gu. Kasihan sekali. Jangan paksa dia lagi. Memangnya kau berhak bicara di sini? Bicaramu keterlaluan. Bu, bagaimanapun, Nona Lin adalah tokoh utama hari ini, bintang masa depan. Astaga, Xiao Yu, akhirnya kau datang juga. Aku kira kau dan putraku masih bertengkar. Debut pendatang baru, bagaimanapun juga ini acara besar perusahaan. Meskipun tidak ada yang mengundang, aku harus datang. Benar kan, Direktur Shu? Sudahlah Gu Xiao Yu, janganlah kamu di sini menyindir terus. Aku tahu kamu datang hari ini sama sekali bukan untuk merayakan Lin Wei Wei. Katakan saja, apakah kamu cemburu lagi? Apalagi yang kamu salah pahami? Apa yang kamu katakan itu memang benar. Kedatanganku hari ini memang bukan untuk memberi selamat, tapi tidak seperti yang kamu katakan, untuk membuat perhitungan. Aku datang untuk memberitahumu sebuah kabar baik. Aku sedang hamil. Apa? Ini bagaimana mungkin? Aku sudah bilang aku tidak mau punya anak. Lagi pula, sudah berapa lama? Aku tidak menyentuhmu? Hamil? Apakah itu benar? Aduh, ini sungguh kabar gembira. Keluarga Su akan punya keturunan. Aku akan menjadi nenek. Xiao Yu, kapan ini terjadi? Baru diperiksa kemarin, dokter bilang sudah 4 minggu. Tidak. Mustahil. Selama beberapa tahun ini, kalian berdua sering terpisah. Selama waktu ini, Direktur Shu selalu bersamaku. Bagaimana mungkin kamu bisa hamil? Apa yang kamu katakan itu adalah benar sekali. Akhir-akhir ini aku memang tidak bersama Shuyan. Mustahil hamil, karena anak yang ada di perutku bukan anaknya. Apa katamu? Anak yang ada di perutmu bukan anak putraku. Xiao Yu, apa kau sedang mengigau? Mengapa harus terkejut seperti ini? Bu, kau juga tahu, aku selalu ingin menjadi seorang ibu, tapi keluarga kalian, Shuyan tidak menginginkannya. Sekarang aku akhirnya punya anak, bukankah seharusnya kalian mengucapkan selamat padaku? Aku akan menjadi seorang ibu. Gu Xiao Yu, mereka yang hadir hari ini adalah semua tokoh terkemuka di Haicheng. Bisakah kau berhenti bercanda? Aku tidak bercanda. Jika kau masih tidak percaya, aku punya hasil USG di sini. Coba kau lihat. Sekarang sudah jelas kan? Anak ini di perutku sudah tumbuh sebesar ini. Dan anak ini memang bukan anakmu. Ini bagaimana bisa? Xiao Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Jantung ibu tidak sehat. Jangan menakutiku, oke? Bu, aku tidak menakutimu. Aku benar-benar hamil anak orang lain. Tepat saat Shuyan bermesraan dengan Lin Wei Wei. Di masa itu, aku menjalani hidupku sendirian. Kesepian dan sendirian. Aku juga ingin mencari seseorang untuk menemaniku. Jadi, aku hamil. Tapi aku masih tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Suamiku, jika kau tidak keberatan, aku bisa membiarkan anak ini ketika besar nanti memanggilmu ayah. Namun, harus memakai nama keluargaku. Xiao Yu, kamu... Gu Xiao Yu, hentikan bicaramu. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu apa yang aku katakan. Kenapa melihat istrimu mengkhianatimu, hatimu tidak nyaman, ya? Kakak ipar,
Aku tahu kamu melakukan ini hari ini untuk memancing Direktur Su ingin mendapatkan hatinya kembali. Tapi kamu tidak bisa mengabaikan reputasi Grup Shu. Kami suami istri sedang bicara, kenapa kamu ikut campur? Oh, aku ingat. Kamu adalah tokoh utama hari ini, bintang masa depan. Kamu bukan lagi mahasiswi yang baru, lulus dari kampus. Selamat untukmu. Mungkin tidak lama lagi, kamu akan menjadi Nyonya Shu. Setelah semua keributan ini, intinya kamu masih memikirkan masalah kita berdua kan? Gu Xiaoyu, aku ulangi sekali lagi padamu. Aku dan Wei Wei hanya memiliki hubungan kerja, tidak melampaui batas, dan aku tidak pernah mengkhianatimu. Benarkah? Tapi wanita yang kamu bilang tidak ada hubungan sama sekali ini, setiap hari di media sosial memamerkan kemesraan kalian, apa kamu tidak tahu? Sekarang klien baru kita, mungkin sudah lama melupakan aku, dan mengira dia adalah Nyonya Su yang sebenarnya. Sudah seperti ini, kamu masih tidak menganggap ini melewati batas. Shuyan, apa yang dikatakan Xiaoyu benar? Selama waktu ini, kamu selalu bersama wanita ini. Bu, hubungan aku dengan Wei Wei benar-benar hanya sebatas pekerjaan. Selama waktu ini, kami memang bersama, tetapi kami hanya membahas masalah pekerjaan. Tidak ada komunikasi pribadi. Kami berdua benar-benar bersih dan transparan. Oh, mudah sekali bilang bersih dan transparan. Kalau begitu, aku tanya padamu, kamu selalu membelanya di kantor, bahkan sampai bermusuhan denganku demi dia, membiarkannya tinggal di rumah kita. Kamu berusaha menyenangkannya, memberinya berlian asli, tapi memberiku berlian palsu. Biarkan semua orang menilaiku. Apakah ini yang kamu sebut bersih dan transparan? Direktur Shu adalah salah satu bos besar terbaik di Haicheng. Malah memberikan istrinya barang cacat, memberikan barang asli kepada orang luar, ini tidak benar. Bukankah Direktur Shu selalu bersikap dingin kepada orang-orang? Kecuali istrinya, dia tidak peduli dengan orang lain, dan dia juga tidak macam-macam di luar. Hari ini dia malah begitu melindungi orang luar. Menurutku, hubungan mereka jelas tidak biasa. Pantas saja Lin Weiwei ini, yang baru saja lulus kuliah, bisa debut dengan lancar, dan bahkan merilis album. Ternyata, selama ini Direktur Shu yang diam-diam mendukung di belakangnya. Sepertinya, Direktur Shu benar-benar terpikat oleh wanita ini. Bu, jangan dengarkan mereka bicara yang tidak-tidak. Aku dan Wei Wei. Menjelaskan, apalagi yang mau kamu jelaskan? Hari ini Gu Xiaoyu tidak perlu menunjukkan buktinya, bahkan ibu pun bisa melihat hubunganmu dengan wanita, ini tidak wajar. Nah, selagi Gu Xiaoyu belum marah, cepat minta maaf padanya, lalu bersumpah, tidak akan lagi berhubungan dengan wanita ini. Cepat minta maaf, cepat sana. Gu Xiaoyu, apa ada sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan di rumah? Kamu sengaja mempermalukanku di depan banyak orang. Seperti ini, sebenarnya apa mau kamu? Aku tidak mau apa-apa, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin semua orang melihat pria yang mereka anggap keren dan baik ini seperti apa orangnya di balik layar. Kamu? Suyan, jangan buang-buang waktu, cepat minta maaf pada Gu Xiaoyu. Cepat, Gu Xiaoyu berhati besar, dia pasti akan memaafkanmu. Aku tidak melakukan kesalahan, kenapa aku harus minta maaf? Tidak kusangka sampai saat ini, kamu masih tidak tahu di mana letak kesalahanmu. Gu Xiaoyu, aku tidak menyangka hubungan kita akan menjadi kacau sampai sejauh ini. Tapi aku beritahu kamu, aku tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Di hatiku hanya ada kamu seorang. Aku tidak pernah mendengarkan apa yang orang katakan. Aku hanya melihat apa yang mereka lakukan. Semua yang kamu lakukan, aku melihatnya dengan sangat jelas. Kakak ipar, aku rasa kamu benar-benar salah paham. Aku dan Direktur Shu sungguh tidak ada apa-apa. Berlian waktu itu, aku juga tidak tahu menau. Direktur Shu melindungiku di perusahaan, itu hanya karena beliau menghargai bakat. Aku bersama Direktur Shu, itu semua hanya untuk pekerjaan. Kakak ipar, aku tahu kamu biasanya suka berprasangka buruk dan juga berpikiran sempit, tapi aku dan Direktur Shu benar-benar tidak memiliki maksud apapun. Kami tidak melewati batas. Gu Xiaoyu, kita harus melakukan apa agar kamu percaya pada kami? Kamu tahu tidak? Wei Wei, tulang kakinya patah karena ulahmu. Dia bahkan tidak menyalahkanmu sedikit pun, dan malah menyuruhku untuk berbaikan kembali denganmu. Gadis muda yang bijak seperti ini, kenapa kamu terus saja mengganggunya? Direktur Shu, jangan lagi bertengkar dengan kakak ipar. Jika ini benar-benar karena aku, sehingga memengaruhi hubungan kalian, maka besok aku akan keluar dari perusahaan. Dengan begitu, hubungan kalian bisa kembali harmonis. Gu Xiaoyu, lihatlah kesadarannya. Kamu terus menargetkan Wei Wei, namun Wei Wei selalu memikirkan kita. Bisakah kamu bersikap lebih dewasa seperti Wei Wei? Bisakah kamu berhenti membuat ulah? Lin Weiwei,
Peranmu sebagai gadis polos sungguh bagus sekali. Tidak heran Suyan tergila-gila padamu sampai kehilangan akal. Kamu bilang aku mendorongmu dari tangga sampai kakimu patah. Kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Hari ini, aku membawa teman lamamu. Biarkan dia yang maju untuk membantuku menjelaskan ya. Nona Chen. Siapa yang menyuruhmu datang? Tentu saja aku datang untuk memberikan bukti kepada Direktur Gu. Lin Weiwei, tipuan kecilmu benar-benar tidak berarti. Di hadapan Direktur Gu, aku sarankan kamu harus segera meminta maaf kepada Direktur Gu. Direktur Gu adalah orang yang sangat berlapang dada. Pasti akan memaafkanmu. Kau. Direktur Shu, aku datang untuk memberikan bukti bahwa masalah Lin Weiwei patah kaki ini sepenuhnya dia rekayasa sendiri. Tujuannya hanya agar kamu merasa kasihan, lalu memutuskan hubungan dengan Direktur Gu. Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Direktur Shu, aku tidak mengada-ada. Anda seharusnya tahu betul hubunganku dan Lin Weiwei di kantor. Kami adalah sahabat baik. Di kantor, kami bisa membicarakan segalanya. Jika dia punya masalah, aku yang paling tahu. Kalau Anda tidak percaya, aku punya buktinya. Bukti. Direktur Su, apakah Anda sudah melihatnya dengan jelas? Lin Weiwei di belakang Anda adalah wanita seperti ini. Selain itu, dia selalu ingin menggantikan Direktur Gu untuk menjadi Nyonya Shu. Di belakang, dia banyak sekali merencanakan sesuatu untuk merusak hubungan kalian. Kenapa kau ingin mencelakaiku? Kenapa? Apa salahku padamu? Nona Lin, salahkan saja karena kau salah memilih teman. Sahabat baikmu ini, sama sepertimu mereka berdua memiliki niat tersembunyi. Aku hanya perlu sedikit usaha, dia langsung membongkar semuanya. Ternyata hubungan persahabatan palsu kalian benar-benar tidak kuat ya. Direktur Gu, aku sudah menyelesaikan tugas ini. Kalau begitu, aku permisi dulu. Direktur Shu, sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Direktur Shu, aku sungguh tidak sengaja membohongi kamu. Sungguh bukan begitu. Dasar tidak tahu malu, kalau bukan karena kamu, putraku dan menantuku, apa mungkin berakhir seperti ini hari ini? Aku akan menghajarmu dasar perempuan penggoda. Bu, hentikan. Nak, dia sudah menipumu sedemikian rupa dan juga merusak hubungan kalian sebagai suami istri. Kamu masih mau melindungi perempuan ini? Apa kamu sudah kehilangan akal? Aku tahu dia membohongiku. Tapi saat aku melihat wajahnya, aku tidak tega. Direktur Shu, semua yang aku lakukan adalah karena kamu. Aku tahu kamu juga mencintaiku. Lalu mengapa kita tidak bisa bersama? Lin Weiwei, akhirnya kamu berani mengakui. Ya, aku mengakui. Aku memang menyukai Direktur Shu. Lalu kenapa? Ku Xiaoyu, kamu hanya kebetulan lahir di keluarga yang baik. Apa hakmu meremehkanku? Kamu sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan cinta Direktur Shu. Kalau kita bersaing secara sehat, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Kenapa kamu begitu percaya diri? Apa kamu benar-benar berpikir tanpa aku, kamu bisa menggantikanku? Tentu saja. Direktur Shu sangat baik padaku. Tanpa kamu, aku akan menjadi Nyonya Shu. Sepertinya kamu belum tahu ya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Alasan Direktur Shu begitu baik padamu adalah karena di matanya, kamu hanyalah pengganti. Gu Xiaoyu, diam kau. Pengganti? Direktur Shu, apa maksudnya? Dia bilang pengganti? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia malu mengatakannya. Kalau begitu biar aku yang memberitahumu. Dia memilihmu dari universitas, mengembangkanmu dengan serius, dan selalu sangat perhatian dan menjagamu. Itu karena wajahmu sama persis seperti kekasih pertamanya yang telah meninggal dunia. Saat dia melihatmu, itu seperti melihat cinta pertamanya. Itu sebabnya dia sangat baik padamu. Apa yang aku katakan benar, Shuyan? Direktur Shu, apa yang dia katakan itu benar? Selama ini kau menganggapku sebagai pengganti saat kau bersamaku? Apa yang kau pikirkan adalah wanita lain? Lin Weiwei, apa kau masih tidak mengerti sampai sekarang? Cintanya padamu hanya bergantung pada orang lain. Selain wajah ini, kau tidak punya nilai apapun baginya. Kau tidak bisa membantu meningkatkan kekuatannya untuk membesarkan perusahaannya. Juga tidak memiliki jaringan yang luas untuk membantunya memperluas pasar, apalagi latar belakang yang besar untuk membantunya membangun koneksi. Jadi, apa kau benar-benar yakin bisa menjadi Nyonya Shu di masa depan? Lagi pula kau hanyalah barang palsu yang entah kapan akan dibuang orang lain. Menurutmu barang palsu seberapa penting di hatinya? Cukup, Gu Xiaoyu.
Apa salahku sebenarnya sampai kau harus melakukan ini padaku? Kenapa? Apa aku menyentuh titik lemah kalian berdua? Maaf ya, aku ini agak pendendam. Dan aku untuk masalah balas dendam tidak akan pernah terlambat. Lin Weiwei, sekarang kamu tahu mengapa Direktur Shu bersikap baik padamu, tapi tidak mau melangkah lebih jauh denganmu kan? Karena meskipun wajahmu sangat mirip, kamu tidak mungkin menjadi cinta pertamanya yang sudah meninggal. Atau dengan kata lain, tanpa wajahmu ini, kamu baginya tidak ada nilainya sama sekali. Apa yang aku katakan benar, Direktur Shu? Gu Xiaoyu, kamu merasa sangat senang sekarang ya? Kamu pikir setelah mengatakan semuanya padaku, kamu menang? Kamu pikir setelah memberitahuku kebenarannya, aku akan mundur? Memangnya kenapa sih kalau hanya pengganti? Aku rela menjadi pengganti bagi sang pujaan hati. Selama Direktur Shu mencintaiku, itu sudah cukup. Aku tidak peduli siapa yang ada di hatinya. Lin Weiwei, kamu merendahkan dirimu sedemikian rupa hanya untuk mendapatkan hati seorang pria. Sungguh menyedihkan. Menyedihkan? Lalu kenapa? Setidaknya orang yang ada di hati Direktur Shu adalah aku, bukan kamu. Tenang saja, pria seperti ini, aku tidak akan merebutnya darimu. Seperti membuang sampah, aku memberikannya begitu saja padamu. Direktur Shu FIF. Kamu dengar itu? Gu Xiaoyu menyerahkanmu padaku. Mulai sekarang kita bisa bersama secara terbuka. Mulai sekarang aku akan menjadi pendamping yang baik di belakangmu, Nyonya Sumu. Lepaskan. Lin Weiwei, lepaskan. Ini peringatan terakhirku padamu. Kita hanya rekan kerja. Jangan terlalu lancang. Gu Xiaoyu, ternyata kamu sudah tahu semua ini sejak awal. Ya, benar. Di hatiku selalu ada bayangan, pujaan hati, cinta pertamaku. Aku tak bisa melupakannya. Jadi ketika aku melihat Lin Weiwei, secara refleks aku akan melindunginya. Aku tidak ingin melihatnya meneteskan air mata. Tetapi, sejak awal sampai akhir, aku tidak pernah menaruh hati padanya sedikit pun. Sayang, kamu harus percaya padaku, aku sama sekali tidak melakukan hal yang merugikanmu. Apa yang kamu katakan benar? Mungkin kamu tidak bersalah. Namun aku sudah tumbuh dewasa sekarang. Aku tidak akan sebodoh itu menyerahkan kelemahanku kepada siapapun yang mungkin bisa menyakitiku. Shuyan, kamu seharusnya tahu, kepercayaan dan perasaan di antara kita sudah lama hilang. Perjanjian perceraian sudah aku siapkan. Mari kita bercerai. Aku sudah membagi semua aset yang kita miliki dalam pembagian harta. Kau bisa membaca ketentuan di atas dengan cermat. Jangan khawatir, karena kita pernah menjadi suami istri. Apa yang harus menjadi hakmu, aku tidak akan mengurangi sedikit pun. Cepat tanda tangan. Gu Xiaoyu, kita hanya berselisih beberapa hari. Apakah perlu sampai bercerai seperti ini? Benar Xiaoyu, karena sekarang sudah terungkap, semua ini karena wanita itu yang menjadi provokator di tengah, maka kalian sebagai suami istri pasti bisa berbaikan lagi. Mengapa harus bercerai? Begini, Xiaoyu, kalau kau ada ketidakpuasan terhadap Shuyan, bicaralah pada ibu. Ibu pasti akan menghukumnya dengan baik demi kamu. Ibu tidak perlu berpura-pura baik kepadaku. Ibu tidak khawatir aku bercerai dengan Shuyan. Ibu khawatir bahwa setelah bercerai, aku tidak akan membantu keluarga Shu lagi. Bagaimanapun, semua yang dimiliki keluarga Shu saat ini adalah dari aku. Gu Xiaoyu, bagaimana kau berbicara dengan ibuku? Aku tidak mau membuang waktu untukmu. Cepat tanda tangan surat cerai. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku harus memperingatkanmu. Gu Xiaoyu, aku tidak akan menceraikanmu. Kau lupakan saja keinginan itu. Jika kau tidak mau tanda tangan pun tidak masalah. Nanti aku akan mengajukan perceraian paksa. Pokoknya terlepas kau setuju atau tidak setuju. Perceraian ini, aku akan mengakhiri pernikahan ini denganmu. Gu Xiaoyu, apa sebenarnya alasan yang membuatmu begitu teguh? Jangan-jangan, benarkah itu karena anak di kandunganmu? Jika kau tidak membicarakannya, aku hampir saja lupa. Benar, aku mengandung anak, dan ayah anak ini bukanlah dirimu. Jadi, perceraian aku denganmu sudah sepantasnya, bukan? Gu Xiaoyu, bisakah kau berhenti bercanda? Sekarang Lin Weiwei sudah kau buat jadi seperti ini. Kau sekarang masih berani membohongiku dengan alasan hamil. Apalagi yang ingin kau lakukan? Shuyan, aku sungguh tidak membohongimu. Aku benar-benar hamil. Mungkin kau tidak tahu ya. Selama masa kita, perang dingin ini, aku menyuruh orang untuk mengawasimu. Tidak ada satupun pria yang pernah muncul di dekatmu. Bagaimana bisa kau hamil? Ini rahasiaku. Aku tidak perlu memberitahumu, kan? Rahasia? Curiga berlebihan. Baiklah, kau ingin bercerai. Kalau begitu aku kabulkan.
Aku akan tanda tangan. Nak, apa yang kau katakan itu? Itu omong kosong. Pernikahan ini sungguh tidak boleh berakhir dengan perceraian. Bu, semua ada dalam kendaliku. Karena perjanjian perceraian sudah ditandatangani, maka mulai saat ini, aku sudah tidak punya hubungan apapun lagi denganmu. Sisa hidup ini, kita jangan pernah bertemu lagi. Oh ya, rumah yang kubeli itu, untukmu saja. Bagaimanapun kau dan wanita lain pernah tinggal di sana. Aku merasa sangat jijik. Nak, Gu Xiaoyu adalah sumber penghasilan utama keluarga kita. Kau benar-benar menceraikannya? Jika nanti perusahaan kita menghadapi masalah, tidak akan ada yang membantu kita lagi. Bu, aku ulangi sekali lagi. Aku, Shuyan, tidak bergantung pada wanita. Aku berani jamin tidak sampai 1 bulan, dia akan kembali mencariku. Saat ini dia hanya bersikap seperti putri manja. Kita ikuti saja kemauannya. Ngomong-ngomong, Shuyan, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya aku, Gu Xiaoyu, tidak semurah hati yang kamu bayangkan. Aku tahu, selama bertahun-tahun pernikahan kita, terlihat sangat mesra, padahal hatimu tidak pernah bisa melupakan cinta pertamamu yang telah tiada. Aku mengerti dan menghargai perasaanmu, itulah mengapa aku terus berusaha untuk menempati posisi di hatimu. Tetapi baru setelah Lin Weiwei muncul, aku benar-benar menyadari bahwa cinta kita telah rusak sejak awal. Jadi, mengakhiri hubungan ini sepenuhnya dan memulai kembali adalah pilihan yang paling tepat. Ini laporan keuangan perusahaan selama periode ini. Anda benar-benar hebat sekali, hanya dalam beberapa tahun, telah menjadikan perusahaan kita salah satu dari 3 perusahaan terbesar di Haicheng. Dulu Anda menyerahkan perusahaan kepada mantan suami Anda untuk dikelola, itu benar-benar membuang-buang bakat. Sudah, sejak kapan kau jadi penjilat begini? Di mana Chen Chen sekarang? Dia ada di atas. Dia tidur nyenyak sekali. Oh ya, Sekretaris Jiang, bulan depan aku harus pergi untuk perjalanan bisnis. Carikan aku pengasuh yang bagus untuk menjaga Chen Chen itu. Kau harus mengirimkan aku video setiap hari. Jangan sampai lupa. Baik, Direktur Gu. Kenapa belum pergi juga? Ada apa? Direktur Gu, ada sesuatu yang ragu untuk kukatakan atau tidak. Aku takut. Di depan aku, apa yang tidak berani kau katakan? Katakan saja sekarang. Baiklah kalau begitu aku akan mulai mengatakannya. Sejak Anda bercerai, mantan suami Anda terus mencari Anda. Masalah ini sudah tersebar di seluruh Haicheng, bahwa dia berusaha mengejar istrinya yang didasari cinta mendalam, bersumpah untuk membawa Anda kembali. Mengejar istri karena cinta? Kedengarannya menjijikkan sekali. Sekarang, dia mencari informasi Anda di mana-mana. Aku khawatir suatu hari Anda ditemukan olehnya. Pasti akan ada bahaya. Bahaya apa yang bisa menimpaku? Aku tidak pernah mengumumkan identitas dan alamatku kepada publik. Bagaimana dia bisa menemukanku? Lagi pula, bahkan jika dia menemukanku, apa yang bisa dia lakukan padaku? Tenang saja. Ada satu hal lagi. Nyonya besar terus mendesak soal pernikahan Anda, tetapi telepon Anda selalu tidak bisa dihubungi. Menikah? Aku tidak perlu menikah. Punya Chen Chen saja sudah lebih dari cukup bagiku. Tapi Nyonya besar bilang, Anda tidak boleh melakukan ini karena mantan suami Anda, lalu tidak menikah seumur hidup karena pria itu. Dia memintaku mencarikan beberapa pasangan, kencan buta yang cocok untuk Anda. Minta Anda temui mereka semua. Katakan saja pada ibuku, putrinya sudah menderita sekali dalam pernikahan dan tak ingin merasakannya lagi untuk kedua kalinya. Lagi pula, aku sudah punya anak. Keberadaan pria tidak terlalu penting bagiku. Aku tidak berani mengatakan hal itu. Jika kemarahan Nyonya besar muncul, aku juga takut. Pokoknya urusan ibu aku harus Anda yang bereskan. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, kinerja bulan ini akan aku potong sedikit ya. Direktur Gu, Anda keterlaluan sekali. Sudah, sana bekerja. Aku akan mengajak Chen Chen jalan-jalan sebentar lagi. Istriku, akhirnya aku menemukanmu. Shuyan, kenapa kau ada di sini? Siapa yang memberitahumu kalau aku di sini? Istriku, aku tahu aku salah. Kau tahu, selama kau tidak ada, betapa aku merindukanmu. Aku dan Lin Weiwei sudah benar-benar putus hubungan. Istriku, aku tahu aku salah. Pulanglah bersamaku. Aduh, lepaskan.
Kau memutuskan hubungan dengan Lin Weiwei. Apa urusannya denganku? Aku dan kau sudah bercerai. Aku yang sekarang, kita ini sudah seperti dua garis paralel. Tidak akan pernah bertemu lagi dimanapun. Perceraian itu kau tipu aku agar aku tanda tangan. Aku sama sekali tidak ingin bercerai darimu. Selama lebih dari setahun kita berpisah ini, aku sendirian di kamar yang kosong itu. Apa kau tahu betapa aku merindukanmu? Aku memikirkan kita. Setiap hal kecil saat kita bersama. Aku memikirkan semua pengorbananmu untukku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Sayang, aku salah. Maukan kau pulang bersamaku? Kita sudah lama bercerai, sekarang kau mengatakan hal seperti ini. Apa kau tidak merasa jijik? Kita sudah bercerai, hubungan kita sudah berakhir, jangan buang-buang tenagamu lagi. Tidak, aku tidak akan membiarkannya berakhir. Dengan susah payah, akhirnya aku menemukan apa isi hatiku. Orang yang kucintai adalah kau, bukan cinta pertama, apalagi Lin Weiwei. Kita sudah menikah bertahun-tahun, aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan, dan baru sekarang kau melihat isi hatimu. Apakah itu tidak sedikit terlambat? Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahanku, mau ya? Oh ya. Yang paling kau sukai, yang ini berbeda dari yang sebelumnya. Bukan berlian palsu hasil buatan. Ini belasan kali lebih mahal daripada yang kuberikan kepada Lin Weiwei. Maafkan aku. Mau ya? Benda yang sangat berharga ini, sebaiknya Tuan Su simpan saja. Jangan sampai nanti jatuh ke lantai. Aku tidak akan sanggup menggantinya. Apa kau benar-benar tidak bisa memberiku kesempatan terakhir? Hubungan kita, kamu bilang buang begitu saja? Kesempatan itu hanya untuk orang baik, bukan untuk pecundang sepertimu. Aku hitung sampai 3, menghilang dari hadapanku, atau aku panggil petugas keamanan. Tidak apa-apa kalau kamu tidak memaafkanku. Tapi apakah kamu tega melihat anak yang baru lahir tidak lama, langsung tidak punya ayah? Anakku punya ayah atau tidak, apa urusannya denganmu? Lagi pula itu bukan anakmu. Kita sudah hidup bersama begitu lama. Sampai kapan kamu akan membohongiku? Aku sudah meminta orang untuk menyelidiki. Aku adalah ayah kandung anak itu. Kamu sedang bermimpi, ya? Saat aku hamil, kamu sedang menemani Lin Weiwei. Bagaimana mungkin itu anakmu? Itu anak yang kita kandung sebelumnya. Aku sudah meminta orang untuk menyelidiki. Saat kamu di rumah sakit, dari kamu hamil sampai melahirkan, kamu selalu sendirian, tidak pernah ada pria manapun muncul di sisimu. Kalau begitu anak ini bukan milikku. Anak siapa? Aku tahu aku bersalah padamu. Berikan aku kesempatan lagi. Berikan aku satu kesempatan lagi. Untuk menjadi seorang ayah, maukah? Menikahlah lagi denganku. Aku akan tunjukkan bahwa aku akan memperbaiki diri. Suyan, melihat betapa menyedihkannya dirimu, biar aku beritahu, anakku tidak punya ayah. Alasan aku sendirian, karena aku melahirkan anak tanpa butuh ayah. Aku melakukan proses inseminasi buatan. Inseminasi buatan? Apa itu inseminasi buatan? Kita kan orang dewasa, kamu seharusnya mengerti. Aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak padamu, kan? Kamu punya suami, kenapa memilih inseminasi buatan? Kamu membohongiku. Menurutmu, aku perlu membohongimu? Nyonya Gu, kondisi fisik Anda sangat baik. Suami Anda juga tidak punya kebiasaan buruk atau masalah fisik. Mengapa Anda memilih cara ini untuk memiliki anak? Ini bisa saja membahayakan tubuh Anda. Kami tidak mengizinkan ini di sini. Dokter, hati suamiku tidak pernah tertuju padaku. Dan sebentar lagi aku akan bercerai. Aku melakukan ini hanya ingin memiliki anak yang sepenuhnya milikku sendiri. Karena ini keputusan Anda sendiri, silakan tanda tangan di sini. Kami akan mencari donor yang cocok dan akan menghubungi Anda. Sekarang kamu harus mengerti, kan? Anakku tidak memiliki hubungan darah sedikit pun denganmu. Dia hanya milikku seorang. Tolong jangan ganggu aku dan anakku lagi setelah ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan bersikap tidak ramah padamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Shuyan, lepaskan. Jangan sentuh anakku. Hanya dengan beberapa kalimat pendekmu, apakah itu membuktikan anak ini bukan milikku? Lihat betapa miripnya dia denganku. Ini adalah anakku. Aku ulangi sekali lagi. Anakku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan sentuh dia. Hari ini aku akan membawanya pergi. Aku akan membawanya untuk tes DNA. Setelah hasil tes keluar nanti, apakah dia anak kandungku akan sangat jelas. Berani-beraninya kamu membawa anakku untuk tes DNA. Kamu ini sakit ya. Hari ini aku harus membawanya pergi. Dia putriku. Jangan halangi aku. Jangan sentuh dia. Jangan paksa aku. Jangan paksa aku. Aku sudah berdiri di samping dan melihatnya sejak tadi. Kau bilang kau pria dewasa, malah menindas seorang wanita. Apalagi ibu yang baru saja melahirkan. Apa kau masih manusia? Kau tukang antar makanan. Apa urusannya denganmu? Hari ini aku benar-benar akan ikut campur. Jika kau berani maju selangkah lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Kau tahu siapa aku? Aku beritahu kau, ini urusan rumah tanggaku. Aku suruh kau enyah. Meskipun aku hanya tukang antar makanan, aku sabuk hitam taekwondo, tahu? Gu Xiaoyu, hari ini ada yang melindungimu. Untuk saat ini aku tidak akan memperhitungkannya denganmu. Tetapi aku peringatkan kamu, suatu hari nanti aku akan membuatmu kembali padaku untuk rujuk. Seumur hidupku aku tidak akan pernah rujuk denganmu. Tinggalkan saja pikiran itu.
Bagaimana? Apa kamu tidak terluka? Tidak apa-apa, terima kasih banyak. Ya, kalau bukan karena bantuanmu hari ini, anakku dalam bahaya. Itu hanya masalah kecil. Aku paling benci melihat pria yang menindas wanita. Dia memang harus diberi pelajaran. Nona, apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Itu kamu. Maafkan aku, itu salahku. Nona, aku adalah pendonornya, dan kamu adalah penerima donornya. Kebetulan sekali ya. Tidak seperti yang kamu pikirkan, kamu salah lihat, aku hanya datang untuk berobat. Kenapa jadi malu-malu begitu? Ini benar-benar takdir, tidak kusangka bertemu denganmu di sini. Aku benar-benar minta maaf, saat itu di rumah sakit aku terlalu terburu-buru, sampai lupa meminta maaf padamu. Astaga, akulah yang menabrakmu, seharusnya aku yang meminta maaf kepadamu. Hari itu, setelah mendonor, aku terlalu buru-buru mengantarkan pesananku, makanya aku berlari sangat cepat. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Kelihatannya makananmu sudah dingin, kamu pasti belum kenyang. Tidak usah, aku pulang dulu. Aduh, kita punya takdir baik dan kebetulan seperti ini. Anggap saja kita berteman, aku tahu ada restoran di dekat sini, masakannya enak sekali, ayo aku antar kamu. Sungguh tidak perlu, aku benar-benar tidak lapar. Apa kau tidak suka denganku? Karena aku pengantar makanan, jadi kau tidak mau berinteraksi dengan orang sepertiku? Tidak, aku merasa... Aduh, kalau begitu jangan sungkan-sungkan, kita punya nasib baik seperti ini, dan kita juga berteman. Aku Luming, kau? Halo, aku Gu Xiaoyu. Ini putriku, Chen Chen. Bayi yang menggemaskan sekali, seharusnya usianya baru beberapa bulan ya. Anak di usia ini adalah masa pertumbuhan yang pesat, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Kau juga mengerti cara merawat anak. Tentu saja, aku punya sertifikat profesional pengasuh bayi. Loh, nanti ya, aku akan memberitahumu cara merawat bayi yang berusia beberapa bulan seperti ini. Jika tidak ada pengasuhan bayi yang ilmiah selama periode ini, itu akan memengaruhi perkembangan anak di masa depan. Sabuk hitam taekwondo, sertifikat pengasuh bayi, Tuan Lu, apa kau benar-benar pengantar makanan? Punya banyak keahlian itu tidak ada ruginya. Ayo, nanti aku akan mengajarkanmu pengetahuan tentang pengasuhan bayi. Ya. Terima kasih banyak hari ini, sudah mengajariku begitu banyak tentang mengurus bayi. Kita kan teman, tidak usah sungkan. Bukankah kita sudah bertukar kontak? Nanti jika ada masalah tentang Chen Chen, kamu bisa bertanya padaku. Kalau begitu cepat sana antar pesananmu. Ya, Sampai jumpa. sampai jumpa. Pria yang mengantarmu pulang, siapa sebenarnya dia ini? Shuyan, kenapa kamu lagi? Bagaimana kamu bisa tahu rumahku? Aku sedang bertanya padamu. Pria yang baru saja mengantarmu pulang, siapa dia? Siapapun yang mengantarku pulang, apa urusannya denganmu? Justru kamu. Aku tidak pernah mempublikasikan informasi pribadiku. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat tinggalku? Apa kamu pikir aku berdiam diri saja di Haicheng selama bertahun-tahun ini? Sudah kubilang aku tidak akan melepaskanmu. Aku ingin kamu kembali menikah denganku. Aku akan membawamu pulang. Aku sarankan kamu jangan mengharapkan hal yang mustahil. Aku tidak mungkin kembali menikah denganmu. Sebaiknya kamu lupakan saja. Xiaoyu, aku mohon sungguh padamu. Beri aku satu kesempatan terakhir ya. Aku pasti akan menjagamu dan anak kita dengan baik. Aku mohon, ikutlah denganku. Aku mohon padamu. Shuyan, tenanglah, tenang. Aku tidak bisa tenang. Sejak awal aku tidak ingin bercerai denganmu. Kamu yang membohongiku. Aku pasti akan membawamu pergi. Lepaskan aku. Xiaoyu tidak ingin melihatmu, apa kamu tidak dengar? Kenapa kamu lagi? Xiaoyu, apa kamu pantas memanggilnya begitu? Kamu pikir kamu siapa? Aku beritahu kamu, ini masalah rumah tanggaku dan istriku. Tidak ada urusan denganmu. Istri, kamu mudah sekali mengucapkannya. Menurutku kamu sekarang harus memposisikan dirimu dengan benar, mantan suami Nonagu. Mantan suami? Mantan suami apa? Apa yang kamu katakan? Shuyan, lepaskan aku. Ini bukan tempat kamu untuk bertindak semena-mena. Ini masalah kami berdua. Kenapa dia bisa tahu? Apa kamu yang memberitahunya? Ini masalah rumah tangga kami berdua. Apa kamu dengan seenaknya memberitahu orang lain, ha? Masalah rumah tangga kalian, jangan bicara omong kosong di sini. Jika kamu benar-benar peduli pada Xiaoyu, mengapa kamu bisa menjadi mantan suaminya? Kamu percaya atau tidak, aku akan melakukannya. Shuyan, kami sudah bercerai. Aku tidak ada hubungan apa-apa lagi denganmu. Aku minta tolong jangan ganggu hidupku lagi. Tidak ingin kembali denganku juga tidak masalah. Aku bisa menghilang, tapi kamu tidak seharusnya mencari pria pengantar makanan, kan? Kamu benar-benar merendahkan dirimu, Gu Xiaoyu. Shuyan, aku sarankan kamu jaga bicaramu. Kenapa? Aku menusuk titik lemahmu ya. Kami baru bercerai setahun. Kamu sudah membawa anak, keluar menemui pria liar ini. Apa kamu tidak punya malu, Gu Xiaoyu?
Suyan, apa kamu pikir semua? Orang sama tidak tahu malu seperti dirimu. Aku beritahu kamu, Tuan Lu adalah temanku. Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Hari ini aku tegaskan lagi, aku sudah bercerai darimu. Aku tidak ada hubungan apapun lagi denganmu. Aku bertemu siapapun itu bukan urusanmu. Dan kamu bertemu siapapun juga bukan urusanku. Kita berdua sudah impas. Mulai sekarang kita jalani hidup masing-masing. Tolong jangan lagi mengganggu hidupku. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Kamu dengar, Xiao Yu tidak ingin melihatmu lagi. Jika kamu masih terus mengganggu, jangan salahkan aku kalau aku berlaku kasar padamu. Baiklah, baiklah. Aku pergi. Puas, tapi aku peringatkan kalian, masalah hari ini, aku belum selesai dengan kalian. Bagaimana? Kamu tidak ketakutan, kan? Tidak apa-apa. Aku bukan anak kecil lagi. Hanya saja aku tidak menyangka orang itu benar-benar bisa menemukan jalanku. Sepertinya akhir-akhir ini aku harus pindah rumah. Jika tidak, Chen Chen mungkin dalam bahaya. Nanti setelah kamu pindah rumah, aku akan datang kembali untuk membantumu. Oh, cepat ajak Chen Chen. Kembali dan istirahatlah. Aku akan berjaga di sekitar sini sebentar untukmu. Kalau pria itu berani datang mengganggumu lagi, aku akan bersikap kasar padanya. Kamu tidak perlu repot-repot. Tidak apa-apa. Lagi pula aku di sini juga sedang mengantar makanan. Terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Dan terima kasih juga sudah mengajarkanku banyak hal tentang cara membesarkan Chen Chen. Tidak perlu berterima kasih. Bagaimanapun dari hubungan darahnya, aku juga ayah dari anakmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Direktur Gu, katamu pengantar makanan itu ternyata adalah ayah kandung Chen Chen. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Kulihat anak itu sangat mirip dengannya. Seharusnya tidak ada kesalahan. Anda ketua Dewan Grup Gu yang bermartabat, ternyata memiliki anak dengan pengantar makanan. Kalau ini tersebar, betapa memalukannya. Kenapa memangnya dengan pengantar makanan? Dia mencari uang dengan tangan sendiri. Apa masalahnya? Lagi pula Tuan Lu itu orangnya sangat baik, murah hati, penuh semangat, bisa taekwondo, bisa merawat bayi, dan juga pandai memasak. Di mana lagi bisa menemukan pria serba bisa seperti itu sekarang? Direktur Gu, Anda sangat mengaguminya. Jangan-jangan Anda padanya. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya mengaguminya, tidak punya pemikiran lain. Kau ini, apa yang ada di pikiranmu seharian? Oh ya, tolong carikan aku rumah lagi akhir-akhir ini. Aku mungkin harus pindah lagi. Harus pindah lagi? Jangan-jangan mantan suami Anda sudah menemukan Anda ya? Baiklah, aku akan segera mencarinya. Kali ini, aku harus mencari tempat yang jauh dan terpencil. Biar kulihat apakah dia masih bisa menemukan Anda. Tuan muda, Bukankah sudah kubilang, aku sedang mencoba menjalani hidup? Jangan keluar lagi mencariku. Setelah selesai, aku akan kembali ya. Tuan Ketua yang meminta Anda kembali. Aku masih ada pesanan makanan yang belum selesai diantar. Bilang pada ibuku, setelah selesai mengantar, aku akan segera pulang. Tuan muda, Ketua bilang Anda harus pulang malam ini juga. Jika Anda tidak setuju, dia menyuruhku untuk membawa Anda pulang paksa. Udah lama dia ditahan, mantan suaminya seharusnya tidak akan mengganggunya lagi kan? Ya, aku mengerti. Tunggu aku menyelesaikan pesanan terakhir ini, lalu aku akan ikut pulang bersama kalian. Baiklah. Bu, kenapa ibu memanggilku ke sini? Karena apalagi memangnya? Tentu saja karena urusan masa depanmu. Yang kucarikan untukmu, semuanya adalah elit dan keluarga terpandang dari Haicheng, dan mereka setara dengan kita. Kenapa tidak ada satupun yang kamu suka? Bahkan bertemu pun tidak mau? Apa kamu berniat melajang seumur hidup? Bu, aku tidak menyukai mereka semua. Kalaupun bertemu, pasti tidak akan ada hasilnya. Jangan memaksaku lagi. Ya, Aku memaksamu? Memangnya aku mau memaksamu? Di keluarga lu kita, hanya kamu satu-satunya penerus. Kalau kamu tidak menikah dan punya anak, perusahaan ini mau diwariskan kepada siapa nanti? ya. Aku tahu, Bu. Aku janji, tahun ini aku pasti menikah. Tahun lalu juga kamu bilang begitu. Semua gadis di Haicheng bebas kamu pilih. Aku tidak percaya kamu tidak menyukai satupun. Aku tiba-tiba teringat, jika ibu membicarakan soal keturunan, aku sudah punya anak. Keluarga lu kita sudah punya generasi penerus. Apa katamu? Kamu sudah punya anak? Ada apa ini? Aduh, nanti aku ceritakan kalau sudah ada waktu. Hari ini aku terlalu lelah, aku istirahat dulu. Anak nakal? Apa maksudmu bicara setengah-setengah? Jelaskan semuanya padaku sekarang. Hah? Anak ini benar-benar membuatku cemas. Tolong selidiki untukku. Apakah putraku bertemu seseorang baru-baru ini? Begitu ada kabar, segera beritahu aku. Baik, Nyonya.
Nak, ya ampun, kenapa minum sebanyak ini lagi? Di mana menantuku? Apa kau membawanya kembali untuk ibu? Bu, lupakan saja harapan itu. Wanita itu tidak akan kembali. Apa? Bagaimana ini? Perusahaan kita sudah merugi begitu banyak tahun ini. Kalau Gu Xiaoyu itu tidak mau membantu kita, maka tak lama lagi, keluarga Su kita benar-benar akan bangkrut. Bu, Gu Xiaoyu sudah tidak mau denganku. Kau masih memikirkan hal-hal itu. Pantas saja istriku tidak mau kembali. Kau menganggapnya sebagai alat penghasil uang. Siapa yang mau tinggal bersamamu? Ini, kenapa kau menyalahkanku? Ah, Gu Xiaoyu adalah istrimu, kaulah yang membuatnya pergi. Kalau saja kau tidak terus memikirkan cinta pertamamu itu dan bersikeras menemui Lin Weiwei itu, apakah keluarga kita akan berakhir di situasi seperti ini sekarang? Dulu aku hidup penuh kemewahan, apapun yang ku mau pasti ku dapatkan. Sekarang, aku hanya bisa hidup hemat. Syukurlah aku belum menyalahkanmu dan kau berani menyalahkanku. Direktur Shu, kau sudah kembali. Aku benar-benar merindukanmu. Direktur Shu, mengapa kau selalu menghindariku? Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Direktur Shu, aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Lin Weiwei, apa kau ini seperti lintah darat? Mengapa kau selalu mengganggu putraku? Katakan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Bibi, aku tidak mengganggu Direktur Shu. Aku mencintainya, aku ingin menikah dengannya. Bibi, percayalah padaku, aku pasti akan menjadi istri dan menantu yang baik di masa depan. Bibi, tolong minta Direktur Shu menikahiku. Pergi. Lin Weiwei, berapa kali aku harus memberitahumu? Di mataku, kau hanyalah sekadar sebuah alat saja. Aku sama sekali tidak pernah menyukaimu. Bisakah kau berhenti muncul di hadapanku? Kau bahkan tidak mau berbicara. Sepatah kata pun denganku sekarang, benarkah? Kau dan Gu Xiaoyu sudah benar-benar putus, mengapa kita tidak bisa memulai kembali? Jika kau takut orang di perusahaan akan berkata yang tidak-tidak, aku akan segera meninggalkan perusahaan. Selama kau bersamaku, aku rela melakukan apapun. Di hatiku, hanya ada Gu Xiaoyu. Tapi dia sudah lama tidak mencintaimu, dia sekarang hanya memanfaatkan cintamu padanya, mempermainkanmu, dan menyiksamu. Tidakkah kau mengerti, di dunia ini, hanya aku yang benar-benar baik padamu. Aku mengerti, tapi ini adalah hutangku padanya. Ini adalah balasanku. Kau bersama Gu Xiaoyu jelas-jelas bukan karena cinta. Kenapa sekarang setelah berpisah, bukannya kebebasan, malah menjadi belenggu? Cukup. Berapa kali lagi aku harus bilang padamu? Aku tidak akan pernah melepaskan Gu Xiaoyu. Buang saja jauh-jauh. Keinginanmu untuk menikah denganku. Aku harus rujuk dengannya, dan aku harus membawanya pulang. Tapi aku tidak mengerti, kenapa kamu melakukan ini? Bersama dengan orang yang tidak mencintaimu, seumur hidup, apakah kamu tidak merasa kasihan pada dirimu sendiri? Ini bukan lagi masalah cinta atau tidak cinta. Di dunia ini hanya Gu Xiaoyu yang pantas menjadi istriku, dan hanya dia yang bisa membuatku rela berada di sisinya. Tanpa dia, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Hubungan kami bukan hubungan sederhana seperti pacaran. Apakah kamu mengerti hal mendasar ini? Tapi Shuyan, kita juga bisa membangun sebuah keluarga. Apa kurangnya aku dibandingkan dengan Gu Xiaoyu itu? Nikahi aku, kita punya seorang anak, kita bertiga juga bisa sangat bahagia. Aku janji padamu, aku pasti tidak kalah dari Gu Xiaoyu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sekejam dia. Selain kamu, aku tak menginginkan hal lain lagi. Cukup. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lebih jelas lagi? Sudah aku bilang, aku tidak akan bersamamu. Tahu kenapa? Karena kamu tidak pantas. Aku bersama cinta pertamaku, itu karena dia adalah belahan jiwaku. Aku bersama Gu Xiaoyu, itu karena dia bisa membuatku berkembang. Bagaimana denganmu? Selain memiliki wajah seperti cinta pertamaku, apalagi gunamu? Di mataku, kamu hanya sampah. Mulai hari ini, kamu dipecat dari perusahaan. Coba lihat bagaimana kamu masih bisa menggangguku. Ternyata di hatimu, aku hanyalah sampah yang tidak berguna. Semua ini palsu. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Xiaoyu, ini beberapa barang yang kubeli untuk anak kita. Lihat apakah Chen Chen menyukainya. Hei, di mana Chen Chen? Pengasuh baru saja membawanya keluar untuk bermain. Kenapa kamu membeli begitu banyak barang lagi? Kamu bekerja sebagai kurir makanan itu tidak mudah. Lagi pula mainan-mainan ini, dia masih kecil, belum membutuhkannya sekarang. Berhematlah sedikit. Tidak apa-apa. Selama Chen Chen menyukainya, apapun yang harus kulakukan, aku pasti akan melakukannya. Benar-benar tahu cara menjilat. Benar-benar menganggap dirinya sebagai ayah Chen Chen. Sekretaris Jiang,
Kenapa caramu bicaranya bisa begitu? Luming sudah banyak membantu kita. Tolong bicaralah yang sopan. Kamu istirahat sebentar, aku akan menuangkanmu air. Aku sarankan baik-baik padamu. Jangan mentang-mentang kamu sudah membantu Direktur Gu, lalu bersikap seenaknya. Kamu dan Direktur Gu tidak akan pernah mungkin bersatu. Aku sarankan lebih baik kamu lupakan saja harapan itu. Sekretaris Jiang, aku dan Direktur Gu hanya berteman. Apa maksud ucapanmu itu? Orang sepertimu, aku sudah lama tahu maksudnya. Bukankah kamu hanya ingin memanfaatkan Direktur Gu untuk naik pangkat secara instan dengan cepat? Aku beritahu kamu, Direktur Gu sudah pernah disakiti oleh seorang pria. Ada aku di sini, aku tidak akan membiarkannya disakiti untuk kedua kalinya. Lalu jika aku lebih unggul dari Direktur Gu, apakah kamu akan merestui kami? Kamu, seperti katak yang mendambakan daging angsa. Hari itu tidak akan pernah ada. Kalian membicarakan apa? Tadi aku sedang meminta Tuan Lu untuk mengajariku tips mengasuh anak. Setelah Anda pergi dinas nanti, aku sendiri pun bisa merawat Chen Chen dengan baik. Benarkah? Oh, benar. Sekretaris Jiang bertanya dengan sangat detail. Xiao Yu, apa perusahaanmu akhir-akhir ini sedang mengalami suatu masalah? Jika kamu ada kesulitan, katakan saja. Aku bisa membantumu. Tunggu, apa katamu? Minta bantuanmu? Apa gunanya meminta bantuanmu? Direktur Gu, lihat dia bicara omong kosong. Orang ini jelas tidak bisa diandalkan. Sebaiknya Anda menjauh darinya. Aku tidak bicara omong kosong. Di Haicheng, aku benar-benar bisa menawarkan bantuan. Cuma bisa membual saja. Sudahlah. Sekretaris Jiang, jangan terus-terusan mengganggu Luming. Direktur Gu, aku hanya tidak tahan melihat dia berlagak seperti itu. Persis seperti mantan suami Anda. Aku takut Anda tertipu. Maka Anda akan semakin sedih. Sekretaris Jiang, tenang saja. Aku berbeda dengan Suyan. Baik sebagai teman atau sebagai yang lain, aku pasti tidak akan melakukan hal yang menyakiti hati Xiao Yu. Siapa yang tidak bisa berkata manis seperti itu? Ngomong-ngomong, Direktur Gu, beberapa hari lagi Chen Chen ulang tahun. Apakah kita akan merayakannya dengan meriah? Astaga. Perusahaan sedang sibuk sekali akhir-akhir ini, sampai-sampai aku melupakan hal itu. Begini saja, tolong kamu yang urus persiapannya. Nanti, ajak semua orang di perusahaan, biar kita bersenang-senang. Baik. Oh ya, suruh Luming ikut juga. Direktur Gu, dia biarkan sajalah. Tidak bisa. Aku harus datang ke pesta ulang tahun ini. Bagaimanapun, dari sudut pandang medis, aku adalah ayah dari anak itu. Benar kan? Lihatlah gayamu yang bangga itu. Direktur Gu, ada masalah. Ada masalah apa? Ada apa? Direktur Gu, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Investor kita tiba-tiba menarik kembali semua investasinya, terutama Direktur Wang itu yang baru saja menyuntikkan dana puluhan miliar. Dia juga ingin menariknya kembali. Apa katamu? Di mana Direktur Wang? Dia ada di lobi bawah. Direktur Gu, akhirnya kamu datang juga. Kami sudah menunggu lama. Direktur Wang? Kenapa kamu bersama dia? Aku yang meminta Direktur Wang untuk menarik modalnya, dan aku menanggung semua kompensasinya. Aku bahkan memberikan semua saham perusahaan kepada Direktur Wang. Aduh, terima kasih, terima kasih. Hahaha. Suyan, apa maksudmu ini? Apa maksudku? Sudah jelas, membuat perusahaanmu bangkrut. Aku tahu perusahaanmu baru-baru ini sedang kesulitan. Jika tidak ada suntikan dana, apakah kamu bahkan tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan? Kamu benar-benar menarik. Demi membuatku bangkrut, kamu rela mengeluarkan semua hartamu untuk orang lain? Untuk apa kamu melakukan ini? Untuk apa? Untuk mendapatkanmu kembali. Xiao Yu, aku tahu, aku punya banyak kekurangan. Di hatiku, aku selalu menyimpan cinta pertamaku dalam hati. Tapi sekarang aku sudah berubah. Maukan kamu kembali ke sisiku? Direktur Gu, jangan terlalu tega. Aku lihat Direktur Shu ini, ketulusan hatinya kepadamu, sudah membuat aku terharu. Maafkan saja, Direktur Shu. Xiao Yu, tidak, istriku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Lihat, demi kamu, aku rela melepaskan segalanya.
Apakah ini belum cukup membuktikan kesetiaanku? Aku sudah mengerti, meskipun anakmu bukan anak kandungku, tidak memiliki ikatan darah sedikit pun denganku. Dia tetap anakku. Aku bersedia menganggapnya seperti anak perempuan kandungku sendiri. Berikan aku kesempatan terakhir. Kamu juga tidak ingin melihat perusahaan yang kamu bangun dengan susah payah menjadi tidak berarti apa-apa, kan? Aku tidak menyangka dalam waktu kurang dari 2 tahun, kamu berubah menjadi sekurang ajar ini. Kamu sedang memohon padaku? Atau mengancamku? Asalkan kamu mau menikah lagi denganku. Hal yang lebih buruk, aku juga bisa melakukannya. Xiao Yu, aku benar-benar mencintaimu. Kembalilah padaku, mau ya? Kamu sungguh memalukan. Kamu tahu betul bahwa Direktur Gu, mendirikan perusahaan itu tidaklah mudah, tapi kamu masih saja memaksanya seperti ini. Apa itu yang kamu sebut cinta? Diam kamu. Apa hakmu ikut bicara? Kita berdua bisa sampai seperti ini. Ini juga berkat usahamu, kan? Kamu, Sudahlah. Berbicara dengan orang yang seperti ini, sungguh membuang-buang waktu. Xiao Yu, buatlah pilihanmu. Menikah lagi denganku dan pulanglah bersamaku. Atau melihat semua jerih payahmu hancur sia-sia. Direktur Gu, Ini tidak sulit untuk dipilihkan. kasih sayang sepasang suami istri itu tetap saja ada. Bertengkar di tempat tidur, namun berdamai di kaki ranjang. Tidak ada kemarahan yang berlarut-larut di antara suami istri. Maafkan saja, Direktur Su. Direktur Gu, kami baru saja menerima transferan sebesar 60 juta rupiah. Dari siapa transferan ini? Ini ditransfer oleh siapa? Kami juga tidak tahu, sepertinya ditransfer secara anonim. Tidak mungkin di seluruh Jiangcheng, selain aku, siapa lagi yang bisa semurah hati ini? Aku, Xiao Yu, sudah terima uangnya. Jika kurang, aku akan suruh orang transfer lagi untukmu. Kamu bilang, uang ini kamu yang transfer? Ya, bukankah aku sudah bilang pada kalian, jika ada kesulitan kalian bisa mencariku, aku sungguh bisa membantu sedikit. Kamu, seorang pengantar makanan, apa kamu sedang bercanda? Di seluruh tubuhmu, apa kamu mampu mengeluarkan 20 juta rupiah? Aku Luming tidak pernah bercanda. Uang 30 juta yuan ini bagiku hanyalah jumlah kecil. Jumlah kecil? Kamu pikir kamu siapa? Direktur Wang? Jangan dengarkan orang ini bicara omong kosong. Dia pasti mencoba menipu kita. Jangan sampai termakan jebakannya. Direktur Wang, aku sarankan kamu dengan orang seperti ini, putuskan hubungan sepenuhnya. Hati-hati malah menyusahkan dirimu sendiri. Kamu siapa? Berani-beraninya memerintah aku seperti ini? Lu, Tuan muda Lu? Aduh, ini. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Kamu harusnya tahu, aku suka mencoba pengalaman hidup yang berbeda. Cuaca beberapa hari ini bagus. Aku kebetulan mengantar makanan. Direktur Wang, siapa pengantar makanan ini? Kamu, kenapa kamu takut sekali padanya? Aduh, apa matamu buta? Ini adalah putranya, ketua Lu dari Asosiasi Dagang Haicheng. Tuan muda Lu, kalau kau menyinggungnya, kita semua akan mati di Haicheng. Asosiasi Dagang Haicheng itu? Maafkan aku terus menyembunyikannya darimu selama ini. Aku belum sempat memberitahumu identitasku. Sudah kuduga. Sambil mengantar makanan, dia juga bisa mempelajari berbagai macam keterampilan. Aku sudah curiga sejak lama. Hah? Direktur Gu, Anda sudah tahu? Lalu mengapa Anda tidak memberitahuku lebih awal? Aku jadi menyinggung perasaannya karena ini. Xiao Yu, apakah kau sama sekali tidak terkejut dengan identitasku? Apa yang perlu dikagetkan? Yang kulihat adalah dirimu, bukan apa yang ada di belakangmu. Tapi hari ini, aku benar-benar harus berterima kasih kepadamu. Jika tidak, begitu banyak karyawanku tidak bisa menerima gaji, aku benar-benar akan merasa bersalah. Gu Xiaoyu, tidak heran kau ingin menceraikanku dan melakukannya dengan begitu sangat mudah. Ternyata diam-diam, kau sudah berhubungan dengan Asosiasi Dagang Haicheng. Kau bilang aku seorang yang materialistis. Kau bilang aku memanfaatkan wanita untuk mencapai posisi yang kudapatkan pada hari ini. Lalu bagaimana dengan dirimu? Bukankah kau juga orang yang seperti itu? Kurasa kau salah paham. Pertemuanku dengan Xiao Yu yang kamu lihat hanyalah kebetulan. Dan Xiao Yu selalu menjadi wanita yang mandiri dan tegar. Dia tidak bergantung pada siapapun. Tidak bergantung pada siapapun. Oh, aku mengerti sekarang. Kalian berdua
diam-diam di belakangku, punya anak. Pantas saja Gu Xiaoyu tidak mau kembali padaku. Kalian pasangan bejat, sudah berapa lama kalian menyembunyikannya dariku? Jawab. Aku sarankan kau bicara dengan hormat pada Xiao Yu. Kalau tidak, aku tidak akan segan padamu. Shuyan, karena sudah begini, aku tidak akan lagi menyembunyikannya darimu. Anak itu memang anakku dan Luming. Tapi kami menggunakan inseminasi buatan, kami tidak saling kenal sebelumnya. Kau bilang begitu padaku sekarang, kau pikir aku akan percaya? Ini sertifikat donasi dariku. Kau mau percaya atau tidak, apa yang telah dikatakan oleh Xiao Yu adalah kenyataan. Kenapa? Setelah melihat ini kamu masih tidak percaya? Sekretaris Jiang. Ini adalah bukti operasiku. Kamu bisa mencocokkan waktunya yang tertera di atas. Apakah sudah sesuai? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, ini palsu. Kalian pasti bersekongkol untuk membohongiku, bukan? Ini tidak mungkin. Xiao Yu, kita sudah menikah 3 tahun. Aku tidak percaya kamu berani melakukan ini padaku. Xiao Yu, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya kamu, Xiao Yu. Tidak punya apa-apa lagi. Tidak juga kan? Kamu masih punya Lin Weiwei. Dia begitu mencintaimu. Dan dia juga punya wajah yang persis seperti cinta pertamamu. Bagimu dia adalah orang yang lebih cocok untuk menghabiskan sisa hidup bersama, bukan? Lin Weiwei, dia sudah kuusir. Shuyan, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu harus selalu menyakiti orang yang mencintaimu? Meskipun Lin Weiwei cemburu dan membenciku, serta melakukan segala macam perlawanan, tapi aku bisa melihat cintanya padamu tulus. Kamu malah mengusirnya. Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa kamu pernah dengar sebuah pepatah? Seseorang yang menginginkan segalanya, pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Betul-betul. Shuyan, sebenarnya dari awal, jika aku tahu kamu tidak bisa melupakan cinta pertamamu, aku pasti tidak akan bersamamu. Awalnya aku memang berpikir untuk menghabiskan sisa hidup bersamamu, tapi sejak kamu dan Lin Weiwei berkali-kali menginjak-injak batas kesabaranku, cintaku padamu benar-benar sudah habis. Saat sesuatu sudah hancur, maka hancur selamanya. Tidak peduli seberapa keras kita memperbaikinya, tidak akan bisa kembali seperti semula. Kamu berhak mengejar cinta sejatimu, tapi kamu tidak seharusnya tidak bisa melupakan kekasih hatimu, sementara di sisi lain kamu berharap aku tetap di sisimu untuk menikmati kehangatan rumah. Hubunganku denganmu sudah benar-benar berakhir. Aku berharap seumur hidup ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Antar dia keluar. Gu Xiaoyu. Gu Xiaoyu, jangan tinggalkan aku, Gu Xiaoyu. Silakan. Aduh, Suamiku, kamu sudah pulang? Kamu lapar tidak? Bagaimana kalau aku memasak untukmu? Bu, Lin Weiwei kenapa? Hela. Sejak hari itu, dia jadi seperti ini. Dia selalu merasa sudah menikahimu dan mulutnya terus menyebut namamu. Mengusirnya saja tidak bisa. Nak, dia benar-benar sudah gila. Suamiku, ayo makan. Maafkan aku. Ini semua salahku. Keegoisanku yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini. Gu Xiaoyu benar. Akulah orang yang paling bersalah. Akulah yang telah menyakiti 2 wanita yang paling mencintaiku. Nasibku sekarang ini adalah akibat dari perbuatanku sendiri. Bu, nanti jual saja rumah ini. Seharusnya cukup untuk menutupi utang-utang perusahaan. Lalu, membawa Weiwei ke rumah sakit. Setelah ini aku yang akan menjaganya. Sudah waktunya bagiku untuk membayar utangku. Sayang, Chen Chen, selamat ulang tahun.
Bu, hari ini ulang tahun Chen-Chen. Tersenyumlah. Ada apa dengan wajah murung itu? Cucu perempuanku ulang tahun. Tentu saja aku senang. Aku terutama mengkhawatirkan kalian berdua, Nak. Dan juga Xiaoyu, anak kalian sudah sebesar ini, tapi kapan kalian akan menikah? Sudah berapa lama kalian bersama? Bu, menikah adalah urusan kami sendiri. Kami akan mengaturnya sendiri. Itu tidak bisa. Xiaoyu sekarang adalah menantu, kesayangan keluarga Lu. Tidak boleh. Disepelekan begitu saja. Berikan aku tanggalnya, aku akan mengaturnya lebih awal. Ini adalah salah satu acara besar di Haicheng. Bu, aku tahu ibu sangat tidak sabar. Aku juga, tapi itu harus menunggu. Salahku, karena masa percobaanku belum selesai kan? Aku harus membiarkan Xiaoyu tahu. Aku adalah orang yang pantas dipercaya, bisa menjadi suami yang baik untuk Xiaoyu, dan ayah yang baik untuk Chen-Chen. Maka dari itu, aku harus berusaha lebih keras lagi. Lihatlah apa yang kau katakan. Seolah-olah aku ini sangat kejam. Sudah, mari kita potong kuenya. Ayo. Potong kuenya. Bu, potongan pertama untuk ibu. Ini dia, kue kecilnya sudah datang. Chen-Chen mau makan tidak? Chen-Chen kita juga dapat.